Oke. Ya, jadi insya Allah hari ini kita bakal sharing tentang beasiswa di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, salah satu kampus terbaru ya di Indonesia, tepatnya di Kota Depok. Kampus ini juga kampus negeri ya, jadi dia itu di bawah Kementerian Agama, tapi dia itu statusnya kampus negeri gitu. Dan kampus ini juga merupakan kampus yang memberikan uang beasiswa dengan jumlah paling tinggi ya di seluruh Indonesia seperti itu ya. Dan kampus ini adalah kampus postgraduate, kampus pasca sarjana ya, jadi khusus untuk S2 sama S3 aja. Kalau S1 nggak bakal ada karena memang dia kampusnya kampus postgraduate untuk saat ini ya. Nggak tahu nanti kalau kemudian hari gimana, cuman kalau sekarang emang dia namanya kampusnya postgraduate. Kita bahas aja ya. Oke, bentar aku share screen lagi. Kalau misalkan aku share screen terus nggak kedengaran suaranya atau apa, tolong dibilang ya teman-teman ya. Aku kadang nggak recognize itu. Kita bakal nonton sekali lagi video profilnya 3 menit aja. Penjelasan dari Pak Rektor ya, sebentar aja ini. Untuk kulitnya, popok kering juga harus lembut awan loh. Baru Sweety Silver Pants. Dengan betelan awan lembut di seluruh sisi. Dan permukaan baru serap cepat 1 detik. Lindungi kulit dengan popok selembut awan. Secara fisik kampus ini Universitas Islam Internasional Indonesia adalah graduate school. Universitas Islam bertaraf internasional menjadi pusat pengkajian kebudayaan Islam yang modern, toleran, dan berkemajuan. Secara fisik kampus ini didesain sebagai kampus yang ikonik, yang futuristik, dan diharapkan inilah salah satu model kampus dengan arsitektur tropikal. Kita harapkan bahwa para mahasiswa Sivitas Akademika itu nantinya menikmati suasana kampus yang hijau, yang berbuah, kemudian mereka juga bisa olahraga pagi, sore, naik sepeda dari asrama ke fakultas, ke library, ke masjid. Kampus ini kita harapkan betul-betul sebagai satu center for the epistemic community, pusat dari masyarakat ilmiah. Mereka ke sini betul-betul fokus untuk studi. Di samping Indonesia sebagai laboratorium yang hidup, pengalaman kita berdemokrasi, pengalaman bagaimana mendirikan republik ini, dan ini bukan Islamic State. Kita juga menjaga kebinekaan. Hal-hal seperti ini kan unik sekali. Nah, bagaimana ini bisa kita kemas dalam satu format akademik dan budaya, kemudian menjadi semacam konsumsi intelektual bagi masyarakat intelektual Indonesia dan juga bagi masyarakat luar yang datang ke sini. Karena sebuah universitas itu mesti ada yaitu program humaniora, ilmu sosial, sains, di samping juga studi keagamaan. Dengan adanya beberapa tenaga ahli dari dalam luar negeri, mereka itu tidak saja memberi kuliah bagi mahasiswa dalam kelas, tapi kita harapkan mereka juga bisa diambil manfaatnya dan memberi manfaat pada komunitas di luar kampus ini. Dengan demikian kampus ini tidak saja dimiliki oleh masyarakat Indonesia, kita harapkan kampus ini dimiliki juga oleh dunia Islam. Keislaman yang berkembang dan yang kita kembangkan itu keislaman yang terkoneksi, terbuka, berdialog dengan ilmu-ilmu yang lain. Sekarang bagaimana kampus ini juga menyambung perkembangan sejarah yang agak terputus, satu bangunan ilmu yang sudah terpisahkan, yang sudah terdistorsi, yang termiskinkan. Kampus Islam itu tidak hanya Islamic Studies sesungguhnya, tapi juga mencakup berbagai ilmu-ilmu yang lain. Dari Universitas Islam Internasional Indonesia akan lahir intelektual yang memahami persoalan kehidupan global, menghadirkan solusi yang efektif dan bermanfaat untuk semesta. Rahmatan lil alamin. Oke teman-teman, tadi itu ya video profil Universitas Islam Internasional Indonesia. Kita sebutnya UI 3 ya, karena I-nya 3 kali ya.
Sekarang aku bakal share screen. Teman-teman bisa lihat ya screen aku kan? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, sebentar. Nah, jadi ini di sini aku bakal share screen tentang kampus ini ya. Kita buka di websitenya. Oke, ini ya. Kalau teman-teman mau mau buka kampusnya, mau buka websitenya itu di UI-nya 3 kali, ui3.ac.id. Nanti aku share juga. Jadi kita bakal bahas kayak ini tuh kampusnya kampus apa, terus habis itu ada fakultas apa aja, jurusan apa aja, terus habis itu beasiswanya persyaratannya apa aja, cara daftarnya gimana, dan lain sebagainya macamnya ya. Teman-teman santai aja karena ini cuman sharing session pribadi aku ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, mau apa nanti silahkan aja, mau langsung tanya pas lagi aku jelasin juga boleh-boleh aja ya. Yang santai aja gitu, karena ini bukan dari lembaga atau apa, ini cuman pribadi aku aja. Ya, jadi ini ya namanya Universitas Islam Internasional Indonesia, kita sebutnya UI3 aja biar nggak kepanjangan ya. Jadi UI3 ini dia itu adalah kampus negeri ya, tadi aku udah sempat share juga, kampus negeri di bawah Kementerian Agama gitu. Jadi ini tuh di apa namanya adalah inisiasi dari Bapak Jokowi ya, presiden kita sendiri, dibangunnya dari tahun 2016, peletakan batu pertama dan lain sebagainya macamnya, dibangunnya dengan tujuan untuk menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia gitu ya. Jadi karena Indonesia kan adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ya. Tapi Indonesia sendiri walaupun negara populasi Muslim terbesar di dunia, belum ada kampus yang seperti kampus internasional gitu ya. Kalau misalkan bentuk lain dari UI3 di negara lain itu ada di IIUM, kalau teman-teman tahu ya, ada International Islamic University of Malaysia, Universitas Islam Internasional Malaysia, itu terkenal banget ya. Terus habis itu juga ada International Islamic University of Pakistan ya. Jadi di luar negeri itu yang serupa dengan UI3 ini ada 2, yaitu di Pakistan sama di Malaysia gitu. Nah, jadi UI3 ini diharapkan nanti mirip seperti itu gitu. Jadi Universitas Islam Internasional yang ada di Indonesia, dan ini pertama kali ya adanya di Indonesia gitu. Ini terus habis itu oke. Ini kan karena apa namanya latar belakangnya, karena Indonesia is largest Muslim population in the world, tadi aku udah sebut juga ya. Jadi walaupun ini kampus Islam ya, tapi jurusannya tuh nggak cuma Islam doang gitu, banyak jurusan-jurusan lain juga. Bahkan kampus ini juga menerima dosen, karyawan ataupun mahasiswa yang non Muslim gitu. Karena kampus ini bukan kampus khusus Islam aja gitu, cuma namanya memang Universitas Islam Internasional Indonesia seperti itu ya. Terus habis itu ini cuman kayak visi dan misi segala macam. Nah, ini adalah kayak salah satu founder juga ya dari UI3 ini, Pak Muhammad Yusuf Kalla. Ini juga Kak Belva ya kalau yang tahu. Terus habis itu ini juga ada Pak Yakut, Pak Nadiem Makarim, Bu Sri Mulyani, ini Pak Rektor, terus habis itu Bu Retno, terus habis itu ini ya Pak Ridwan Kamil juga sama Pak Muhammad Rifki. Jadi jadi beliau-beliau inilah juga yang menginisiasikan kampus ini gitu. Dengan dari isu tadi gitu, sebagai karena Indonesia dalam apa namanya, dengan populasi Muslim terbesar di dunia kayak gitu ya. Terus habis itu ini rektornya, nanti teman-teman bisa baca sendiri aja ya, ini rektor, wakil rektor dan lain sebagainya macamnya. Terus habis itu ini cuma sumpah janji mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat di sini tuh ada jurusan apa aja sih, ada fakultas apa aja gitu. Ini kita lihat ya di academics-nya. Nah, ini ada Faculty and Study Program. Sebenarnya kalau dari speech rector tadi, di video tadi, dia itu ada 7 fakultas ya. Cuman karena memang ini baru, jadi for your information ya teman-teman ya, kampus ini tuh baru 2 angkatan. Dan tahun ini lagi buka untuk angkatan ketiga. Jadi kalau misalnya teman-teman apply tahun ini dan juga lulus tahun ini, berarti teman-teman jadi angkatan ketiga gitu. Nah, karena ini baru, yang harusnya tadi ada 7 fakultas, sekarang tuh baru ada 4 fakultas aja gitu ya. Itu ada Fakultas Islamic Studies, Fakultas Social Science, Fakultas Ekonomik dan Bisnis, dan juga Fakultas Pendidikan. Kalau aku sendiri ada ngambilnya PhD di Fakultas Pendidikan ya. Jadi mereka punya master degree, S2 dan juga PhD program S3 ya untuk semua jurusan ini, semua fakultas ini gitu. Coba kita cek satu-satu ya, kayak jurusannya ada apa aja gitu. Mungkin kita mulai dari Faculty of Islamic Studies ya, Fakultas Ilmu Agama Islam ya.
Jadi Fakultas Ilmu Agama Islam ini ada dekannya dan bla bla blanya. Nanti teman-teman juga bisa baca sendiri lebih detailnya. Ini aku kasih gambaran aja. Ini ada juga bayangan untuk mata kuliahnya itu apa aja gitu. Di semester 1 ada mata kuliah ini, semester 2 mata kuliah ini, semester 3 sampai semester 4. Jadi dia itu sampai kalau S2 itu 2 tahun normal, S3 itu 4 tahun juga normal. Dan untuk kurikulumnya teman-teman ya, kurikulum di sini tuh tidak pakai kurikulum Indonesia, tapi mereka itu pakai kurikulum Amerika ya. Jadi ini kurikulum United States of America. Nah, khusus untuk fakultas agama Islam ya, khusus untuk fakultas agama Islam itu dituntut untuk bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Jadi kalau misalnya fakultas lain itu cuman pakai bahasa Inggris doang. Jadi ini karena kampus internasional, mahasiswanya itu bukan cuman orang Indonesia ya. Tadi mungkin kalau teman-teman sempat lihat video-video sebelumnya itu kan banyak bule juga ya. Jadi banyak banget bule di sini karena memang terbuka untuk international student juga. Jadi kalau teman-teman punya teman atau keluarga atau kenalan yang orang luar negeri dari manapun negaranya itu dan berminat untuk daftar kampus ini bisa di-share juga karena di sini kita ada mahasiswa lokal dan juga mahasiswa internasional. Dan juga untuk dosennya juga nggak cuma dari Indonesia, dosennya juga dari luar negeri ya. Kalau dosen di Fakultas Education, di fakultas aku ada yang dari UK, dari Inggris. Kalau Fakultas Agama Islam itu mereka dari Timur Tengah biasanya dosennya gitu. Jadi campur, ada dosen Indonesia, ada dosen bule juga kayak gitu ya. Ini untuk Fakultas Ilmu Agama Islam. Untuk jurusannya kayak gini ya, mereka ada penjurusan juga. Sebentar. Ini kelihatan ya teman-teman ya? Ada screenshot dari UI 3 official. Kelihatan? Mohon direspon ya. Kelihatan, Kak. Oke. Ya, ini Kelihatan, jadi Kak. ya ini kan fakultasnya ada 4 ya, Fakultas Islamic Studies, Fakultas Political Science, Economic and Business, sama Education. Nah, ini degree-nya ada master sama doktor, master sama doktor. Nah, ini concentration yang bisa kalian ambil gitu. Sebenarnya kayak ini semua nanti kalau misalnya kalian masuk di Islamic Studies ya contohnya, kalian semua bakal gabung sama anak-anak jurusan ini juga gitu. Jadi nggak dipisah-pisah, cuman maksudnya nanti tuh ada konsentrasinya gitu atau keahliannya kayak gitu. Kayak misalkan aku jurusan Education, aku pilihnya keahliannya di Education and Society kayak gitu. Jadi ini untuk Islamic Studies ada concentration-nya di Islamic Studies, Islamic Community Leadership, sama Islamic Studies juga. Ini juga penting teman-teman ketahui karena nanti pas lagi daftar gitu ya ditanya kita mau ambil konsentrasi apa gitu. Terus habis itu untuk political science ini ada religion and politics, bahasa Indonesia aja ya, agama dan politik, perbandingan politik, terus habis itu international relation, hubungan internasional, teori politik sama politik Indonesia. Ini untuk political science. Terus ekonomi and business itu ada jurusan ekonomi, ada jurusan digital ekonomi, ada jurusan ekonomi Islam dan keuangan Islam ya. Terus untuk pendidikan ada jurusan kurikulum dan pedagogi, terus kebijakan pendidikan, terus habis itu pendidikan dan society dan lingkungan masyarakat ya, terus habis itu pendidikan dan juga agama. Seperti ini kurang lebih untuk penjurusannya gitu. Cuma nanti intinya ini penjurusannya untuk keahlian kita aja gitu. Jadi di mana tesis kita akan tulis tesis kita di bagian apa dan keahlian kita di bagian apa itu tergantung dari concentration yang kita pilih nanti. Jadi teman-teman ini mungkin bisa difoto atau di screenshot nanti biar bisa bekal gitu untuk nanti pas kalian tulis esai seperti itu. Kita lanjut, ini tadi Islamic Studies ya. Kalau misalkan mau lihat lectures-nya, dosennya bisa klik di sini. Jadi tadi udah aku bilang juga ya, kalau dosennya itu banyaknya dari luar negeri dan juga Indonesia. Cuman kalau dosen-dosen itu di dosen fakultas aku ya, di fakultas pendidikan itu rata-rata semuanya itu adalah lulusan luar negeri gitu, walaupun mereka orang Indonesia ya, misalkan ini dekan aku, walaupun mereka orang Indonesia tapi mereka adalah lulusan luar negeri semua. Kayak contohnya ini dekan fakultas pendidikan lulusan Australia, ini lulusan New Zealand, ini lulusan Amerika kayak gitu-gitu. Jadi ini Malaysia kayak gitu. Jadi untuk dosennya itu walaupun dosen Indonesia tapi mereka semua adalah orang-orang lulusan luar negeri seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri itu untuk Islamic Studies ya. Ini bisa dilihat ini SKS-nya dan juga mata kuliahnya nanti mungkin bisa jadi inspirasi untuk buat esai, untuk tulis esai universitas ini ya pas kalian daftar. Oke, itu untuk Faculty of Islamic Studies. Kemudian kita lanjut ke Fakultas Social Science ya. Faculty of Social Science. Wah, udah ada fotonya mereka nih.
Ini Faculty of Social Science. Nih, lihat kan, ini kan juga ada orang Indonesia, ada bulenya gitu. Dan ini salah satu non-muslim ya, dia dari Filipina gitu. Jadi memang di sini kalau misalkan kita muslim sekalipun, tapi maaf mungkin belum berhijab, itu juga nggak apa-apa gitu. Karena di sini kampusnya kayak bebas aja gitu, nggak memaksa gitu. Ini Faculty of Social Science. Nih kan ada MA in Political Science, PhD in Political Science. Coba kita cek ya. Ini master programnya. Kok nggak bisa ke bawah? Oh, ntar ya, masih loading. Nggak bisa kayak nanti aku lihat di requirement-nya aja. Oke, kita skip aja dulu ini karena nggak bisa. Nanti ada kok penjelasannya di admission. Ini sebentar aja kita skip. Terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Ini ada. Di sini teman-teman bisa baca ada program PhD sama MA sama. Ini kalian bisa baca juga nanti apa yang akan kalian pelajarin ya di semester 1, semester 2, semester 3. Ini bisa dibaca aja semuanya dalam bahasa Inggris, mau website maupun kuliah maupun semua acaranya karena memang ini kampus internasional yang 100% pakai bahasa Inggris seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita lihat di sini aja deh. Kayak kurang lengkap sini, kita langsung lihat di admission. Nanti kalau teman-teman buka website ini ui3.ac.id, kalau mau lihat lengkap untuk program beasiswa yang ingin kalian apply, langsung aja di ini ya, klik admission terus more. Di sini kayaknya lebih lengkap di sini deh. Oke. Bentar. Academic qualification. Oh, ini lebih lengkap ya. Tadi kan kita skip Faculty of Social Science ya. Ya, sama aja. Coba lihat di sini. Nggak bisa kebaca, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya tadi kan ada jurusan-jurusannya kan. Terus habis itu terakhir kita lihat Faculty of Education ya. Ini fakultas aku. Ini di fakultas aku udah ada tertulis ya concentration-nya mau ambil apa aja. Ini bisa dipilih di sini. Mau MA ataupun yang master ataupun yang PhD. Terus habis itu ini udah ada pokoknya kayak nanti kita akan yang mata kuliah konsentrasi, yang mata kuliah konsentrasinya apa, mata kuliah wajib, pilihan dan lain sebagainya macamnya apa. Ini ada di sini, nanti teman-teman bisa baca ya. Terus kalau PhD juga di sini ada semua segala macamnya tertulis lengkap ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini sebagai ini aja ya, sebagai perkenalan. Terus kita langsung aja, intinya tadi fakultasnya itu punya 4 ya, punya 4 fakultas. Fakultas ini Islamic Studies, Social Science, Economic Business, sama Education. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa baca sendiri. Yang kita akan lihat sekarang ininya aja ya, admission-nya aja atau persyaratannya untuk daftar beasiswa ini. Oh ya, aku lupa ya, untuk fasilitasnya, fasilitas yang kalian dapatkan ya sebagai scholarship holder ya. Jadi untuk sebagai informasi kalian, semua mahasiswa yang di UI3 sekarang ini adalah mahasiswa beasiswa. Jadi semua mereka dapat beasiswa karena ini kampus baru, benar-benar baru ya. Jadi mereka itu kasih semua beasiswa gitu. Jadi kan kalau kampus biasa sebenarnya ada yang beasiswa, ada yang enggak kan, tapi di kampus ini hampir semuanya itu beasiswa gitu. Jadi ini kesempatan bagus banget buat teman-teman semua ya, karena ini kampus baru dan belum banyak banget yang tahu kampus ini gitu. Ini untuk scholarship benefits-nya atau fasilitas yang akan kalian dapatkan ya kalau kalian keterima di sini insya Allah. Ini untuk international student ya, ada dapat student visa sama studi permit juga. Intinya visa sama KTP Indonesianya itu dapat. Terus habis itu kita juga dapat tiket pesawat ya pulang pergi yang kelas ekonomi dari, kalau kita dari Indonesia ya dari mana aja gitu. Misalnya kalian dari Surabaya, kayak aku kemarin dari NTT gitu. Dari NTT sampai ke Soekarno-Hatta Airport di Jakarta gitu. Terus habis nanti kalau udah selesai juga, udah lulus juga dapat tiket pulang lagi gitu. Jadi tiketnya nggak setiap tahun tapi pas pulang pergi aja, pertama pergi dan terakhir kepulangan gitu.
Kalau untuk yang bule-bule juga, yang international student juga mereka dapat tiket pesawat dari negara mereka, berarti dari negara mereka sampai ke Jakarta, seperti itu ya. Kemudian tuition fees-nya juga ini adalah uang kuliah ya, gratis uang kuliah untuk yang master selama 2 tahun ataupun yang doktoral selama 4 tahun. Kemudian juga untuk yang doktoral itu dapat biaya untuk research ya, karena doktoral itu banyak research-nya. Terus habis itu ketika kita sampai di Indonesia ataupun di Depok ini, kita bakal dapat early settlement gitu. Jadi early settlement allowance itu adalah uang untuk kita settle down di sini gitu. Pas pertama datang kita bakal dapat 2 juta rupiah untuk kita belanja-belanja apa keperluan kita, mungkin ember kayak apa yang kita mau gitu, setrika atau apa kayak gitu, terserah, yang penting itu dapat 2 juta rupiah. Terus habis itu juga dia dapat monthly living allowance for 2 years ya. Jadi untuk ini adalah uang bulanan ya, uang bulanan selama 2 tahun untuk yang S2, 4 tahun untuk yang S3. Nah, kalau untuk yang S2 itu dapatnya 5 juta rupiah per bulan, dan kalau untuk S3 juga sama sebenarnya 5 juta rupiah per bulan, tidak ada perbedaan, cuman bedanya kalau S3 yang sudah menikah itu bakal dapat lebih gitu, 6 juta atau 6 juta setengah, aku lupa, 6 juta kayaknya. Jadi lebih 1 juta daripada yang S2 seperti itu. Terus kemudian kita juga dapat health insurance atau asuransi kesehatan ya dari BNI, asuransi kesehatan kita gitu. Jadi kita dikasih kartu, kayak kemarin juga aku udah dapat kartu asuransinya, dan bisa ke rumah sakit mana aja yang kita mau gitu, kalau kita sakit ataupun mau periksa-periksa dan lain sebagainya macamnya. Terus habis itu kita juga dapat book allowance ya, yaitu tunjangan buku setiap semester itu dapat 1 juta gitu. Jadi kalau misalkan S3 ada 8 semester berarti dapat 8 juta totalnya seperti itu ya, tapi dikasihnya setiap semester seperti itu. Terus habis itu juga yang tidak disebut di sini mungkin adalah asrama ya, asrama mahasiswa. Mungkin teman-teman pernah lihat pernah lihat video aku, mungkin ini di belakang aku, ini juga aku di asrama sekarang. Jadi asramanya itu bukan asrama yang kayak pesantren mungkin yang rame-rame gitu, satu kamar rame-rame, enggak. Di sini tuh satu kamar sendiri gitu, kayak aku ini udah lengkap, fully furnished, cantik banget asramanya, kayak hotel ya. Ini teman-teman bisa lihat, ada AC, terus habis itu udah dapat lemari segala macam, ada dapat kasur juga, ini juga ada meja ini ya, meja sama kursi. Pokoknya bagus. Nanti kalau ada waktu kita bisa bisa lihat dari YouTube ya, udah banyak juga yang bikin tur asrama di UI 3 ini gitu. Nah, asrama itu sebenarnya nggak gratis, bayar 1 juta rupiah per bulan, nanti dipotong dari uang beasiswa kita. Cuman asramanya itu udah Hersheydail itu apa ya? Udah include semuanya. Jadi kita nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar air, segala macamnya gitu. Cuman asramanya itu dapurnya sama kamar mandinya itu sharing gitu. Cuman banyak kok, kamar mandinya banyak gitu. Terus habis itu juga dapurnya juga luas, dan ada kulkas, ada kompor, ada panci, semuanya udah ada gitu. Jadi kayak kalian datang tinggal bawa diri sebenarnya gitu. Dan juga asramanya juga cantik banget, bagus banget ya, mewah. Dan setiap hari itu ada shuttle bus. Shuttle bus itu kita dari asrama ke kampus itu diantar jemput gitu. Ada supir yang bakal antar jemput kita gitu. Jadi kayak pokoknya mulai dari jam 8 atau jam 9, pokoknya sampai dari mulai kuliah sampai terakhir kuliah jam 6 itu kita bakal diantar jemput gitu. Dan mobilnya juga mobil VVIP ya, kalau yang pernah lihat story aku itu kayak gitu. Terus habis itu juga kita bakal dikasih sepeda juga ya, karena kita tuh asramanya di dalam kampus, jadi nggak perlu nyebrang ke sana kemari. Mungkin yang tahu Depok, mungkin yang tahu Margonda pikir ini akan macet, tuh enggak ya. Karena kita nggak di Margondanya, di sini tuh di Jalan Raya Bogor, jadi kayak perbatasan antara Depok dan juga Bogor kayak gitu. Jadi kayak kita tuh di dalam lingkungan kampus, nggak perlu nyebrang kemana-mana, naik sepeda bisa, jalan kaki juga bisa kalau mau gitu. Cuman ada shuttle busnya itu untuk fasilitasnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke admission-nya ya, yaitu kalau mau daftar beasiswa ini tuh apa aja persyaratannya ya. Tadi kan kita sudah ngobrol yang enak-enaknya kayak gitu ya. Sekarang kita lihat seperti apa persyaratannya ya. Aku share screen lagi. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini brosurnya. Nanti aku bakal bagikan juga link dan juga downloadan dari brosur ini. Ini official guidelines-nya untuk 2023 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada logo UI 3, LPDP, sama logo Kementerian Agama. Nah, kenapa ada LPDP di sini? Karena memang untuk S3 di sini masuknya dalam awardee LPDP gitu. Jadi LPDP dalam negeri gitu di sini. Tapi kalau untuk S2 masuknya dari beasiswa kampus seperti itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang
masuk S3 di sini kalian tuh masuk dalam kategori awardee LPDP dalam negeri gitu. Jadi kampus ini tuh sebenarnya tuh duitnya banyak ya. Bahkan kayak dosen-dosen bilang tuh kayak 5 juta tuh mungkin masih kurang sebenarnya. Cuman karena mengikuti standar ketetapan LPDP di mana maksimal uang bulanan untuk penerima beasiswa dalam negeri itu 5 juta, jadi harus 5 juta aja gitu keterimanya. Padahal sebenarnya mereka bilang bisa kasih lebih, cuman karena mereka udah ada kerjasama sama LPDP, jadi nggak boleh lebih seperti itu gitu. Tapi menurut aku ya banyak aja gitu kalau dibandingkan dengan beasiswa Turki, mungkin karena aku alumni Turki Burslari gitu, nggak sebanyak ini dan nggak semewah ini fasilitasnya. Aku bisa bilang fakultas ini mewah, universitas ini mewah banget seperti itu ya. Ini kita lihat ya, ini admissionsnya. Ya, bismillah. Jadi ini tadi udah kita bahas ya, UI 3 ada 4 fakultas, ada program master dan juga doktora. Oke, terus habis itu, nah ini application requirements-nya ya, persyaratannya apa aja. Teman-teman bisa simak baik-baik ya. Untuk yang MA, master itu harus lulusan S1 iya, dan juga untuk GPA-nya atau IPK-nya minimal 3 ya, dari skala 4 gitu. Kalau di Indonesia kan minimal skala maksimalnya 4 kan, kalau di luar negeri lain, misalnya di Taiwan tuh ada yang IPK-nya maksimal 5 kayak gitu. Jadi minimal 3, terus habis itu have strong leadership qualities and academic background, terus habis itu ini cuman ini aja, good curricular and social bla bla bla, dan kita juga apply sebagai full time master degree ya, harus itu karena kita nggak boleh part time gitu. Terus habis itu yang paling penting adalah harus mempunyai sertifikat bahasa Inggris gitu. Jadi kayak TOEFL, IELTS ataupun apa, nanti aku tunjukin ada selain TOEFL atau IELTS ada yang lain juga. Nanti ada juga untuk skor minimalnya berapa, karena itu aku tekankan lagi ini tuh kampus internasional, benar-benar kuliahnya nggak ada pakai bahasa Indonesia sama sekali, kuliahnya itu pakai bahasa Inggris full. Bahkan semua kegiatannya, seminar, apapun itu, mereka juga sering banget ngundang orang-orang dari luar negeri ataupun walaupun dari Indonesia juga yang diundang tuh harus pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini benar-benar kampus internasional, teman-teman proses belajar dan mengajarnya harus pakai bahasa Inggris. Nah, tapi untuk orang-orang yang di mana mother tongue-nya atau bahasa ibunya itu bahasa Inggris, mereka tuh nggak perlu lagi pakai sertifikat bahasa Inggris. Ataupun untuk teman-teman yang udah lulus dari kampus yang pakai bahasa Inggris, misalnya teman-teman dulu kuliah di kampus internasional ataupun dulu kuliah di luar negeri gitu, itu nggak perlu lagi pakai sertifikat bahasa Inggris seperti itu. Terus habis itu ini poin pentingnya untuk teman-teman yang daftar Fakultas Ilmu Agama Islam ya, itu harus menyertakan juga sertifikat TOEFL ya, atau sertifikat kemampuan berbahasa Arab seperti itu. Karena memang untuk Fakultas Ilmu Agama Islam itu mereka juga punya dosen-dosen dari Timur Tengah dan itu pakai bahasa Arab mereka itu. Jadi itu khusus untuk Fakultas Ilmu Agama Islam aja ya, kayak fakultas aku education atau fakultas lainnya itu tidak perlu sama sekali. Dan ini sama juga kalau teman-teman udah pernah kuliah pakai bahasa Arab sebelumnya, nggak perlu pakai sertifikat, ataupun bahasa ibunya bahasa Arab itu nggak perlu pakai sertifikat lagi. Ini untuk master secara umumnya, kemudian untuk doktoralnya juga, PhD-nya juga, intinya dia lulusan S2 ataupun, tapi kalau kalian belum lulus S1 ataupun S2, sekarang lagi di semester terakhir, boleh daftar ya. Karena kemarin aku juga daftarnya itu pas aku belum lulus S2 ya, pas aku masih di Turki, jadi aku daftar aja gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa lulus di bulan Agustus atau September gitu, karena udah mau mulai kuliah seperti itu. Terus IPK minimalnya itu 3,5 dari skala 4 ya. Jadi lebih tinggi daripada anak S2 gitu ya, dia mintanya. Terus ini bla bla bla, sama aja kayak tadi. Terus sama juga wajib memiliki sertifikat bahasa Inggris ataupun sertifikat bahasa Arab untuk yang Fakultas Agama Islam. Terus ada tambahan juga untuk S3 itu mereka itu wajib untuk submit research proposal untuk kayak pokoknya research proposal untuk kayak contoh disertasinya kayak gitu ya. Ini sama yang udah pernah daftar beasiswa luar negeri atau beasiswa Turki ya, ini seperti letter of intent. Cuman S2 tidak diminta untuk itu, cuman S3 saja gitu. Terus yang S3 juga harus wajib untuk submit academic writing sample ya. Jadi kalau teman-teman pernah bikin research paper ya, yang udah pernah dipublish ataupun udah pernah dipresentasikan di konferensi kayak gitu ya, itu harus disubmit juga gitu. Ini kurang lebihnya untuk yang persyaratan umumnya S2 dan S3. Kemudian juga ini ada format research proposal untuk S3 ya, harus ada apa aja di situ, ada 4.000 sampai 5.000 kata dalam bahasa Inggris ya, written in English. Terus habis itu ada project title, background dan bla 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 sampai reference-nya. Nah, ini untuk yang tanya batas usianya itu berapa. Nah, ini dia tuh lebih toleran ya daripada yang
beasiswa Turki burs lari. Nah, kalau di sini tuh untuk S2 itu maksimal 35 tahun, teman-teman. Kalau beasiswa Turki burs lari itu S2 tuh maksimal 30 tahun. Nah, untuk S3-nya itu maksimal 40 tahun. Kalau beasiswa Turki burs lari kan 35 gitu. Jadi kalau teman-teman kayaknya teman-teman masih lah umur segini ya. Tapi kalau udah lewat dari 35 sampai 40 tahun itu udah not eligible lagi, alias nggak bisa daftar lagi. Ataupun kalau kalian lagi, kalau ini you are not eligible ya, if you are, kamu tuh tidak masuk dalam kategori ya, kalau kamu lebih dari 35 atau lebih dari 40, ataupun kamu lagi misalnya lagi S2 di tempat lain gitu, tapi mau S2 lagi di sini, itu nggak bisa gitu. Kecuali mungkin kalian resign gitu dari kampus S2 kalian kayak gitu. Ataupun lagi dapat scholarship juga dari another institution, tuh nggak bisa juga. Ataupun lagi dapat scholarship yang kayak fellowship, award, scholarship dari yang tanpa persetujuan dari UI3 ini juga nanti nggak boleh. Terus habis itu unable to meet Indonesian government requirements for international students, ya intinya ini kayak untuk international student, kalau dia nggak memenuhi persyaratan untuk visa apa dan lain sebagainya macamnya tuh nggak bisa gitu. Nah, ini untuk scholarship benefits-nya tadi kita udah bahas ya, keuntungannya apa aja, intinya dapat semuanya, intinya ini dia benar-benar fully funded, dapat semuanya. Kalau yang udah pernah daftar, mau coba daftar Turki burs lari, ini benar-benar mirip sama Turki burs lari, cuman bedanya mereka tuh kasih book allowance, di mana Turki burs lari itu nggak kasih, terus habis itu kasih juga thesis atau dissertation research allowance gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh uang untuk pas kita lagi nulis tesis atau disertasi itu juga boleh ajukan dana kayak gitu. Dan juga dapat juga kalau kita pertama kali datang ke Indonesia dapat 2 juta ya untuk kita biaya settlement kayak gitu. Intinya semuanya dapat kayak gitu. Kalian jangan khawatir, pokoknya ini cuman benar-benar harus berusaha aja gitu. Semuanya itu udah disediakan dengan fasilitas yang benar-benar mewah. Aku dulu udah pernah ya kuliah di Indonesia S1 di UII Jogja, tapi kampus yang sekarang ini yang UI3 tuh benar-benar luar biasa mewah. Kayak aku belum pernah lihat kampus semewah ini gitu. Kayak lebay banget mewahnya. Menurut aku kayak mungkin terlalu banyak dana atau apa, nggak tahu juga ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri kampusnya ya. Kemudian application prosesnya, application are required to submit the following documents after completing the application form. Jadi harus submit ijazah S1 atau S2, terus habis itu transkrip nilai S1 sama S2, statement of purpose, terus habis full curriculum vitae. Nanti ada di di websitenya ya. Nanti kalian daftarnya online via website ya. Nanti ada semua yang harus di-submit di situ. Terus habis juga ini English Language Proficiency Certificate sama Arabic Language Proficiency Certificate. Jadi sertifikat bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Bahasa Arab untuk Islamic Studies doang. Habis itu ini yang paling penting adalah 2 surat rekomendasi. Jadi aku mau kasih tahu dulu teman-teman, surat rekomendasinya itu tidak semudah beasiswa lain. Jadi dia ini sistemnya berbeda. Kalau beasiswa lainnya itu biasa kita minta dari dari dosen katakanlah ya. Terus mereka buat dan kita kirimkan. Kalau di sini tuh enggak. Mereka bakal cuma minta nama dosen kamu. Misalkan siapa yang memberikan rekomendasi dosen misalkan ya. Nama dosen kamu, emailnya, nomor HP-nya kayak gitu. Nah, nanti pihak UI3 ini yang akan mengirimkan email ke dosennya itu gitu. Aku nggak tahu mereka tanya apa dan lain sebagainya macamnya, tapi dosennya itu harus jawab dalam waktu 1 minggu gitu. Dosen yang memberikan kita surat rekomendasi. Jadi kita nggak perlu minta surat rekomendasi di dosen, cuman kita hanya perlu minta izin. Beliau nanti harus menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan sama si UI3 dalam bentuk email seperti itu ya. Jadi ini penting banget dan itu minimalnya 2 orang ya. Kemudian brief research proposal tadi juga udah kita bahas ya untuk doctoral student, sama academic writing sample juga untuk yang S3. Nah, untuk aplikasinya itu ada 3 proses utama ya, ada administratif, desk review, sama interview. Administratif ini pokoknya apakah dokumen kita udah komplit semua atau belum gitu. Kalau kita submit dokumen yang belum komplit, berarti kita nggak akan lolos di seleksi ini gitu. Tapi kalau misalnya dokumen kita komplit semua, kita bisa lanjut ke desk review. Nah, desk review ini kita semua berkas kita itu bakal direview sama sama dosen, sama panitianya kayak gitu ya. Untuk dicek siapa yang berhak lolos ke tahapan interview seperti itu. Kemudian kalau udah di interview nanti teman-teman bakal dapat email dan interviewnya itu dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nanti dia bakal diinterview sama dosen. Jadi bukan interviewer, kalau di beasiswa lain mungkin ada interviewer ya. Tapi kalau beasiswa ini kan dari kampus, jadi diinterview sama dosen masing-masing gitu. Misalkan dari Fakultas Pendidikan nanti dosen-dosen Fakultas Pendidikan yang bakal interview seperti itu. Ini interviewnya online via Zoom meeting ya, seperti itu. Kemudian deadline-nya ini untuk di tahun 2023-2024 ya, ini di 30 Juni teman-teman. Ini kan sekarang udah bulan
bulan apa nih sekarang? Bulan April kan, April, Mei, Juni. Ya masih ada sekitar 2 bulan lebih gitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan mungkin dari sekarang. Sebenarnya mereka itu udah buka dari lama banget ya, dari awal tahun. Cuman aku yang memang belum sempat banget untuk share tentang beasiswa ini gitu. Terus habis itu ini nanti kalau misalnya kita lulus nanti bakal dikirim email ya sama universitasnya gitu. Terus habis itu ini pokoknya kayak keputusannya udah mutlak dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Nah, ini referee-nya referee tadi orang yang memberikan surat rekomendasi ya. Jadi dia bilang di sini kan, reference are crucial for the selection process. Jadi kayak pokoknya surat rekomendasi itu sangat crucial, sangat penting gitu dalam proses seleksi ini. Jadi peserta itu harus menyediakan 2 surat rekomendasi ya ketika mereka submit aplikasinya. Tapi yang tadi aku bilang bukan kasih suratnya, tapi kasih kontak si referee-nya atau si dosen yang memberikan surat rekomendasinya itu ya, email address yang correct gitu, yang benar gitu. Jadi nanti biar dosen-dosen itu yang bakal membalas gitu. Aku nggak tahu pertanyaan seperti apa karena dosen aku yang kasih surat rekomendasi itu nggak bocorin. Tapi intinya kita harus minta tolong dosen kita atau siapa yang memberikan surat rekomendasi untuk ready menjawab pertanyaan yang diberikan sama UI3 kayak gitu. Nah, ini siapa sih yang bisa menjadi perekomendasi kita gitu. Nah, ini please select your reference wisely gitu. They should be people who can comment on your general suitability, kayak pilihlah secara bijak gitu kan orang-orang yang memberikan surat rekomendasi. Mereka tuh harusnya orang yang bisa mengomentari atau memberikan referensi ya tentang general suitability kita gitu, tentang kita secara umum kayak gitu. Nah, orang pemberi surat rekomendasi itu harus kenal kita gitu, either di dunia akademik ataupun di dunia profesional ataupun misalnya teman-teman udah pernah kerja ya. Jadi when approaching your referees, please direct them to the guidance. Intinya kalau kalian kasih tahu ke pemberi rekomendasi itu, kasih tahu nanti kalau instruksinya itu seperti tadi yang sudah aku jelaskan ya, bukan seperti yang normal-normal itu seperti itu. Nah, instruction for your referees. Oh, ini ada di tahun ini. Jadi nanti apa yang bakal mereka tanya di pemberi rekomendasi kita itu ada kontak details dari kita ya, address, email address, and phone number. Jadi kita tuh harus kasih tahu si pemberi rekomendasi kita ini, misalkan dosen ya, kita harus kasih tahu secara jelas alamat kita di mana, email kita apa, terus phone number kita apa, terus how long have you known the applicant, berapa lama kamu udah kenal peserta atau kita ini, terus dalam kapasitas apa kamu kenal kita, apa dari profesional, pendidikan, supervisory, voluntary, religious, dan lain sebagainya macamnya. Terus kapan terakhir kali kamu punya regular kontak sama si peserta, sama kita gitu ya. Terus habis itu a brief overall endorsement of the applicant including their intellectual. Jadi kayak penjelasan singkat ya tentang intelektual, kompetensi intelektual, akademik, profesional kita, terus personal sama interpersonal qualities, skill kita dalam leadership dan networking, dan juga kemampuan kita untuk complete academic program di UI3 seperti itu. Nah, ini juga itu tadi untuk surat rekomendasi ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi untuk di sini application fee. Nah, jadi berbeda sama beasiswa lainnya yang biasanya itu gratis ya. Di sini itu ada pembayaran gitu ya. Kenapa ada pembayaran? Karena beasiswa ini tuh dari kampus teman-teman. Teman-teman ingat nggak pas teman-teman daftar kampus zaman dulu mungkin S1 gitu, itu kan harus bayar uang apa tuh yang untuk daftar-daftar kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan beasiswa dari pemerintah kayak pemerintah Turki itu kan dari pemerintahnya. Itu beasiswa dari kampusnya langsung, jadi harus bayar sekitar 750.000 atau $50 untuk daftar beasiswa ini. Tapi teman-teman tenang aja, misalkan nih teman-teman ada teman-teman yang kurang mampu atau tidak mampu bayar ini sebesar 750.000, teman-teman bisa ajukan surat keringanan gitu. Nanti aku bakal tunjukin juga atau kasih linknya untuk bikin surat keringanannya yang tidak mampu untuk membayar sekitar 750.000 ini. Mungkin agak berat kayak kok mahal banget sih, kan beasiswa kenapa bayar kayak gitu. Tapi karena kalian ingat aja ini beasiswanya dari kampus, dan emang kalau masuk kampus itu ada untuk uang administrasinya biasanya seperti itu kan. Tapi kalau beasiswa dari pemerintah memang tidak ada uang administrasinya. Ya, tapi ya intinya kayak gitu. Kalau teman-teman belum mampu bayar bisa ajukan surat keringanan seperti itu ya. $50 atau 750.000 gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang sertifikat bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Ini kebalik, cuman nanti aku bakal kirim juga. Intinya teman-teman tuh bisa pakai TOEFL yang IBT, TOEFL ITP, PBT, IELTS, sama TOEIC. TOEIC juga bisa ya teman-teman. Nah, minimal skornya itu berapa? Untuk semua fakultas dan tingkat itu minimal skornya segini ya. Untuk IELTS 6,5, untuk TOEFL ini 550, TOEFL IBT 79-80, sama TOEIC 750-800 seperti itu. Oke, itu aja mungkin
kita lanjut sama tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya ya, silahkan. Raise hand aja boleh ya, santai aja. Ya, ini ada yang tanya, apakah untuk kuliah di sana harus linear dengan S1 atau tidak? Aku jawab ya, teman-teman nggak harus linear dengan S1 ataupun S2 kalian gitu. Karena di fakultas aku, Fakultas Education, kita juga punya kelas yang barengan sama anak S2, aku kan S3 ya, sama anak S2. Jadi teman-teman kelas lain tuh dari jurusan yang beragam banget gitu. Bahkan ada yang dari hukum, ada yang dari farmasi kayak gitu. Jadi karena paling nanti pas interview ditanya aja kayak, kenapa kamu kan jurusan hukum, kenapa kamu mau kuliah jurusan pendidikan kayak gitu. Biasanya ada yang sharing karena memang dia udah lama terjun di dunia pendidikan, walaupun dia jurusan hukum tapi dia pernah ngajar dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Jadi aku lihat-lihat itu adalah apa ya? Ya banyak aja yang nggak sesuai dengan jurusan, nggak selinier gitu. Kalau untuk beasiswa Turki Buslari kan wajib linear ya. Kalau ini tuh enggak gitu. Selama kita punya kompetensinya, why not gitu. Karena memang dosen-dosennya juga bahkan kalau di luar negeri itu populernya juga nggak selinier gitu. Bisa sesuai dengan apa ya passion kita aja seperti itu ya. Teman-teman yang mau tanya langsung boleh ya, santai aja. Kita ngobrol. Aku nggak tahu ini teman-teman baru atau teman-teman lama. Aku biasa sharing tentang beasiswa YTB ya. Jadi kalau aku masih agak gagu tentang beasiswa ini, mohon maaf aku baru 6 bulan di kampus ini ya. Kalau beasiswa YTB aku udah 5 tahun bahas itu, jadi bisa cas-cis-cus. Tapi beasiswa ini aku baru, cuman aku bakal share sesuai dengan pengetahuan dan juga pengalaman aku ya. Teman-teman, aku bakal senang banget kalau kalian bisa tanya langsung aja ya, pakai suara gitu. Jadi biar aku kayak nggak ngomong sendiri. Silakan raise hand ya. Apa ini? Kak, maaf, Kak mau tanya untuk persyaratan ijazah dan transkrip nilai apa harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Aku lupa lagi gara-gara kemarin aku udah pakai bahasa Inggris ya. Mungkin kalaupun diterjemahkan nggak harus pakai penerjemah tersumpah ya, karena kan panitia juga orang Indonesia ya, karena kan maksudnya kampusnya di Indonesia gitu, dosen-dosennya juga orang Indonesia. Nanti coba aku tanyakan lagi, bakal aku share di grup Telegram, karena kemarin kebetulan aku emang udah pakai bahasa Inggris gitu. Cuman kalau teman-teman punya ijazah sama transkrip pakai bahasa Inggris ya boleh-boleh aja gitu. Cuman nanti ini aku bakal tanyakan lagi apa wajib atau enggak seperti itu ya. Ya boleh ya Kak Indah dulu yang raise hand. Silakan Kak Indah. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Indah. Saya sekarang mahasiswa di UIN Sumatera Utara di semester 8. Insya Allah tahun ini lulus. Amin. Silakan. Ya, mengenai pertanyaan saya di kampus yang Kakak sharing hari ini, apakah ada jurusan hukum dan bagaimana prosesnya? Dalam artian prosesnya apakah sama dengan jurusan lain ketika mendaftar seperti itu? Terus bahasa yang digunakan di sana bagaimana Kak bahasanya? Terus dosennya apakah ada dosen luar negeri gitu Kak? Karena kan kampusnya internasional gitu kan Kak. Mungkin itu saja dulu Kak. Jika nanti ada pertanyaan lagi saya akan tanyakan lagi. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya, mungkin ada teman-teman juga yang terlambat gitu joinnya, nggak apa-apa. Aku bakal jawab aja ya teman-teman, mumpung kita masih Q&A di sini. Apa namanya? Dan aku masih ada waktu juga. Oke, untuk dari pertanyaan dari Kak Indah, tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, ada 4 fakultas aja sebenarnya. Tapi jurusan sebenarnya ada 7 fakultas. Cuman karena masih baru, sekarang baru 4 aja. Yang 3-nya itu belum. Salah satu yang belum itu adalah Fakultas Hukum gitu. Jadi untuk sekarang Fakultas Hukum itu belum ada gitu. Cuman mungkin nggak tahu untuk ke depan-depannya mungkin bakal ada gitu. Karena sekarang baru aja. Terus kalau perkuliahannya 100% full pakai bahasa Inggris, kecuali yang Islamic Studies itu yang pakai Inggris campur Arab gitu ya. Terus habis itu dosen-dosennya itu dosen-dosen wajib di satu fakultas minimal ada 1 dosen yang dari luar negeri ya. Jadi nggak semuanya dosennya dari Indonesia. Kayak fakultas aku, Education, dosennya itu dari UK, dari Inggris salah satunya. Kalau yang fakultas agama Islam itu dari Timur Tengah gitu, dari Mesir, dari Kairo gitu-gitu. Terus habis itu ya pokoknya intinya minimal dosennya itu ada 1 yang bahasa Inggris di setiap 1 yang dari luar negeri di setiap fakultas. Tapi dosen-dosen Indonesianya juga itu rata-rata adalah lulusan luar negeri gitu. Kayak di fakultas aku semuanya dosennya itu lulusan luar negeri gitu. Maksudnya nggak ada yang benar-benar pure lulusan Indonesia tuh nggak ada kalau di fakultas aku. Aku nggak tahu kalau fakultas lain seperti itu. Jadi maksudnya untuk kualitas dosennya oke-oke gitu semuanya. Terus apalagi tadi pertanyaan Kak Indah?
Terus udah kayaknya itu aja Kak tadi. Udah. Oke, iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang aku kenapa nggak bisa lihat view-nya? Oke, view gallery. Kalau ada yang mau raise hand langsung, aku bakal lebih senang ya. Kalau kalian nggak pakai video juga nggak apa-apa, pakai suara aja gitu. Daripada kayak aku ngomong sendiri gitu dari tadi ya. Nggak ada yang open cam, boleh ya open cam santai aja gitu. Aku berasa ngomong sama laptop aja. Terus habis ada yang tanya juga, ini tadi udah ya yang harus linear atau enggak. Kamu mau tanya untuk persyaratan ijazah, ini udah ya. Kak, perkuliahan di sana pakai bahasa apa ya, terutama Faculty of Islamic Studies? Iya Kak Anggi, tadi barusan aku jawab juga dari pertanyaan Kak Indah ya. Pakai bahasa Inggris 100%, kalau Faculty of Islamic Studies campur ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena ini kampus internasional kayak gitu ya, sekali lagi. Kak Laila, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga saya ingin apresiasi untuk Kak Fadia sudah menyelenggarakan kegiatan sharing section ini. Saya ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, perkenalkan saya Laila, saya masih mahasiswa di semester 8 juga seperti Kak Indah di jurusan kedokteran gigi. Okay. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah di sana itu untuk program S2 terutama itu menawarkan program double degree ya Kak? Lalu terkait suasana kelas di sana, apakah kelasnya itu sangat aktif atau ya sama aja kayak Kak Fadia kan punya pengalaman di S1 di Indonesia nih, apakah ya lempeng-lempeng kayak di S1 karena kan mostly S1 di Indonesia ya seperti itu ya Kak. Beda kalau misal kita bandingkan dengan taraf internasional atau mungkin di univ-univ luar. Nah, kebetulan saya tuh mencari kelas S2 yang sekiranya itu bisa support untuk kita menjadi kritis gitu Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Laila. Kak Laila, double degree-nya mohon maaf di kampus ini, maksudnya dari program dari kampus ini, atau maksudnya Kak Laila yang mau double degree di kampus lain sama kampus ini? Both Kak, dari 2 opsi itu. Ya. Oke, kalau misalkan kita baca dari persyaratannya tadi, yang nggak boleh itu kalau misalkan di kampus A udah kuliah S2, terus di kampus UI3 juga kuliah S2 gitu. Setahu aku itu nggak boleh dan nggak bisa gitu ya. Cuman nanti karena aku tadi bilang ya, aku baru 6 bulan di sini, jadi aku belum secus bahas YTB yang udah di luar kepala, bahas beasiswa Turki. Cuman nanti aku bakal konfirmasi lagi sama fakultas aku ya, karena gampang aja, karena kita bahas sedikit, kita tinggal tanya dan mereka bakal langsung jawab gitu, nggak terlalu banyak lapis-lapisannya kayak gitu. Nanti aku teman-teman bisa catat lagi pertanyaannya, nanti aku bisa tampung dan tanya ke fakultas dan universitas. Cuman setahu aku kalau double degree yang boleh itu adalah double degree yang diselenggarakan sama kampus ini. Contohnya sekarang fakultas yang udah ada double degree-nya adalah Faculty of Islamic Studies. Jadi mereka tuh double degree-nya sama fakultas di UK, sama universitas di UK. Aku lupa lagi namanya apa ya. Birmingham atau apa gitu, Birmingham University di UK, dan udah ada yang berangkat gitu double degree-nya. Jadi bisa jadi 1 tahunnya kuliah di Indonesia, 1 tahunnya kuliah di Inggris ya, di UK, United Kingdom. Kalau fakultas lain setahu aku belum ada, masih progres aja karena memang masih baru kayak gitu ya. Terus habis itu untuk suasana perkuliahannya, aku tekankan lagi ya teman-teman, sebenarnya aku S1 di Indonesia, di Yogyakarta, S2 di Turki, S3 di Depok ini sekarang ya. Kalau di Indonesia emang lempem ya, waktu itu aku S1 juga lempem aja, kayak dosen aja yang nyerocos, kita diem gitu ya, biasanya kayak gitu. S2 di Turki lebih aktif, karena memang sedikit orangnya S2, biasanya sedikit kan, terus kayak dituntut untuk ngomong aja gitu, karena emang ada tugas masing-masing. S3 di sini S3 sama S2 kan ada, mereka itu pakai kurikulum Amerika ya teman-teman ya, jadi kurikulumnya beda sama Indonesia. Kurikulum Amerika itu dituntut lebih aktif lagi, kayak lebih gila daripada Turki menurut aku dan menurut teman-teman aku selama 6 bulan ini, udah mau 2 semester ya, jadi nggak lempem sama sekali ya kelasnya ya, karena kita tuh benar-benar, karena orangnya kan nggak sebanyak S1 ya, kalau S2 sama S3. S1 kan kayak satu kelas ada 30, ada 40, kalau S3 aku sekarang cuma 10 orang satu kelas, tapi S2 lebih rame, biasanya lebih 20-an orang gitu. Jadi kayak tugasnya tuh kayak luar biasa banget gitu. Kalau kita protes karena ini kan kurikulum Amerika, jadi jangan samakan sama kurikulum Indonesia gitu. Tugasnya banyak dan memang harus dituntut untuk aktif kayak gitu. Kayak misalnya aku di kelas aja nggak boleh diem aja gitu, bakal ditanya satu-satu kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak beda banget menurut aku kalau ditanya kelasnya aktif atau enggak. Di kelas aku, di Fakultas Education aku juga ada kelas yang gabung sama anak S2, ada kayak pelajaran yang sama gitu ya.
itu dituntut untuk aktif gitu. Jadi kita nggak bisa diem-diem sembunyi-sembunyi aja tuh enggak gitu. Aku nggak tahu kalau fakultas lain, cuman rasanya kayak gitu juga karena kan muridnya nggak sebanyak S1 gitu. Kayak semuanya kelihatan kayak gitu. Kayak aku ada juga yang kelas kayak cuman berlima kayak gitu tuh benar-benar harus ngomong gitu. Jadi kayak setiap minggu itu nggak ada tugas tuh, nggak pernah, kayak mustahil dunia kiamat tuh. Jadi kayak tugasnya itu, misalnya kita disuruh baca, disuruh bikin critical review itu setiap minggu, langganan banget. Critical review-nya itu bakal ditanya lagi, kita harus jelaskan, kita harus bertanya gitu. Jadi kayak memang programnya aku malah bilang lebih santai di Turki gitu. Karena di Turki tuh kayak nggak sesulit ini gitu, nggak sekritis ini gitu. Di sini emang bener-bener ditempa, kayak sampai orang-orang tuh pada banyak kalau pas sharing session yang sama fakultas tuh yang apa kayak untuk hearing session sama fakultas tuh ada yang sampai kayak ini udah nggak kuat, kayak nangis kayak gitu, kayak capek banget. Cuman karena emang itu dituntut seperti itu ya teman-teman ya. Karena emang mereka apa ya, kayak ada standarnya seperti itu. Jadi kalian jangan takut gitu. Gimana ya, kayak di kampus itu kayak nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan nggak dijudge gitu. Misalnya kita kayak tanya untuk kayak kita takut kayak pertanyaannya kayak pertanyaan bodoh deh, enggak gitu. Itu karena di dunia akademisi, kita ditekankan lagi di dunia akademisi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Karena kan semuanya bisa di research seperti itu ya. Kalaila semoga menjawab. Ini lumayan kompetitif bahkan ya. Bahkan di fakultas aku itu untuk apa namanya, di fakultas lain juga kayak gitu kayaknya. Untuk tiga murid dengan prestasi terbaik mereka dikirim ke Australia gitu untuk program. Pokoknya banyak banget program luar negerinya seperti itu ya. Mereka banyak kerjasama dengan luar negerinya. Untuk tahun ini mereka udah mau berangkat ke Australia, mahasiswa yang master degree ya, dengan 3 prestasi terbaik. Jadi kok lumayan kompetitif banget gitu. Itu Kak Laila ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ada jawabannya Kak Fadia. Iya, sama-sama. Yang mau langsung tanya boleh di raise hand ya. Aku sambil baca. Oke, aku akan utamakan yang langsung raise hand ya. Boleh Kak Miftah? Kak, izin bertanya lagi. Nah, tadi kan Kakak tadi bilang kan ada 7 fakultas. Nah, yang tadi baru dijelaskan baru 4. Nah, 3 diantaranya kan apa aja Kak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sama-sama. Iya, Kak Miftah ada fakultas hukum sama apa lagi aku lupa. Tapi kenapa aku nggak jelasin, karena 3-nya itu belum dibuka Kak fakultasnya. Untuk tahun ini juga belum ada. Jadi kalau teman-teman daftar tahun ini tuh belum ada fakultas tersebut. Jadi sekarang tuh baru ada 4 aja gitu ya. Jadi aku belum bisa jelaskan lebih panjang, lebih dalam karena ya nggak ada gitu, belum ada programnya. Seperti itu ya. Oke, Kak Miftah. Aku lanjut. Ya. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Aku coba baca pertanyaan di sini ya. Mana tadi Kak mau tanya untuk persyaratan ijazah? Ini udah. Oh ya, ini ya Kak, saya Asri Hayati, izin bertanya untuk kuota beasiswa per prodinya apakah sudah ditentukan di awal? Terima kasih. Oke, interesting question ya, pertanyaan yang menarik. Teman-teman boleh kalian simak baik-baik ya. Aku nggak tahu teman-teman yang di sini tuh emang ikutan karena emang pengen daftar atau gimana gitu. Cuman kalian bisa dengar, bisa mungkin nanti bisa dibocorin juga ke teman-teman yang lain. Jadi kampus ini benar-benar kampus baru, teman-teman. Kampus baru dari 2016, cuman baru terima murid 2 angkatan di angkatan aku. Kalau kalian masuk berarti angkatan ke-3. Karena kampus baru itu, kampus ini tuh lagi gencar-gencarnya cari mahasiswa. Kalian tahu kan kalau kampus baru kan. Tapi bedanya sama kampus baru yang lain, itu gencar-gencarnya cari mahasiswa itu mereka kasih duit, yaitu duit beasiswa gitu. Jadi untuk kuotanya sebenarnya aku nggak tahu berapa gitu, kayak nggak dikasih tahu gitu. Cuman maksudnya kayak kampus ini kayak lagi rame-ramenya pergi ke, misalnya mereka pergi promosi di luar kota, di Jogja kemarin, ke Bandung, ke sana kemari, ke kampus-kampus S1 lah kayak gitu, untuk mencari murid kayak gitu ya, istilahnya mencari mahasiswa. Jadi kalau saran dari aku, kalau teman-teman memang lagi cari kampus buat S2 sama S3, coba deh kalian coba beasiswa ini gitu. Aku nggak bisa janjikan kalian keterima atau enggak, itu kan tergantung apakah teman-teman memenuhi persyaratan atau enggak gitu. Cuman maksudnya mereka ini benar-benar lagi gencar cari mahasiswa gitu, karena ini kampus baru. Jadi saran dari aku, kalau memang kalian benar-benar niat, coba daftar dulu gitu. Kayak maksudnya mungkin tadi aku ngomong ketinggian apa segala macam, cuman maksudnya di dunia nyata juga kayak misalnya ada yang tanya kayak kalau bahasa Inggrisku kurang bagus gimana gitu. Di dunia nyata juga, karena aku pernah kelas gabung sama mahasiswa S2 ya, ternyata maksudnya ada juga yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus kayak bule gitu, enggak juga gitu. Maksudnya yang penting bisa mengerti dan bisa daily conversation pas interview tuh bisa jawab kayak gitu kan.
Maksudnya bisa mengerti yang pas dosennya tanya apa, dia jawab apa, seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu kuota prodinya apa, cuman aku highly recommended banget kalian daftar gitu, kayak ikhtiar aja dulu. Mungkin tadi ada kayak yang paling berat, aku tuh sebenarnya udah ajakin teman-teman aku dari tahun lalu ya untuk daftar ini, cuman banyak yang berat kayak, oh masa bayar 750.000 kayak gitu. Tapi aku yakinin gitu, kamu coba deh investasi 750.000, siapa tahu kamu dapet biaya hidup selama 2 tahun atau 4 tahun pas S3. Dan bener, aku ada ajak teman-temanku yang aku kenal secara pribadi gitu ya, lulus aja kayak gitu, karena mungkin ya mungkin karena memang dia bisa bahasa Inggris juga ataupun gimana, cuman maksudnya kebanyakan yang daftar itu lulus teman-teman. Jadi kalian mumpung ini belum banyak yang tahu gitu, dan ini belum banyak yang tertarik juga, ini yang ya aku cuma 36. Biasa kalau aku webinar beasiswa YTB tuh rame banget, tapi kan kalau beasiswa Turki kan pesaingnya banyak. Nah di sini tuh pesaingnya belum banyak karena belum banyak yang tahu kampus ini. Dan kayak apa ya, kalau untuk beasiswa luar negeri kan banyak influencer yang sharing tentang ini kan, dan beasiswa ini tuh belum ada influencer yang sharing kayak gitu-gitu di sosial media. Paling di YouTube ada yang cuman sharing apa namanya kampusnya seperti apa, dormitory-turnya seperti apa, cuman yang benar-benar sharing secara detail tuh belum ada teman-teman. Jadi kemungkinan besar belum banyak yang tahu gitu. Jadi aku saranin banget kalian kalau niat daftar gitu, daftar serius, karena kesempatan keterimanya itu besar menurut aku, karena saingannya itu sedikit gitu, nggak sama seperti beasiswa luar negeri lainnya. Dan atmosfer belajarnya itu, tadi ada yang tanya juga, aku lupa ya, atmosfer belajarnya tuh kayak, ini tuh kampus di Indonesia tapi berasa di luar negeri. Ya kenapa? Karena teman-teman kalian nanti bakal orang bule aja gitu, bakal orang Indonesia dan orang bule, dosennya juga Indonesia dan juga bule, dan juga setiap hari ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nggak ada terlalu beda sama kampus di luar negeri menurut aku ya. Bedanya paling kita nih sekarang di Depok lebih panas kayak gitu ya, nggak ada salju kayak gitu. Cuman maksudnya kayak aku sendiri, aku kan tolak beasiswa Turki ya S3, dan aku ambil beasiswa ini ada beberapa alasan juga kayak gitu. Jadi ini karena kampus internasional ya, atmosfer internasional aja gitu. Jadi kayak daily kalian bakal tektokan, bakal ngobrol, ngomong sama orang-orang bule juga gitu, Indonesia dan bule seperti itu ya. Jadi ini kalian beruntung yang ikut ini, tapi lebih beruntung lagi kalau kalian coba daftar gitu. Ini aja kayak sebenarnya ini kampus aku nggak tahu sama sekali, aku bikin webinar kayak gini mereka nggak tahu, mungkin juga mereka nggak tahu aku juga suka sharing tentang beasiswa, mereka nggak tahu. Cuman kemarin kayak apa namanya, dekan aku ada share di grup kan, kayak teman-teman boleh ya diinfokan lagi ke teman kalian atau kenalan kalian tentang beasiswa kampus ini gitu. Berarti mungkin artinya mereka masih cari gitu mahasiswa, sedangkan kampus ini tuh udah buka pendaftaran dari awal tahun. Cuman awal tahun aku belum sempat sharing sama sekali karena aku sibuk mentoring beasiswa YTB seperti itu ya teman-teman ya. Di sini juga ada Kak Juhaini ya. Kak Juhaini ini adalah peserta mentoring ya. Iya bener nggak Kak? Kak Juhaini Post. Iya Kak, halo. Ya, ketemu lagi. Iya, nanti ya kita ngobrol Kak Juhaini ya. Ini juga Kak Juhaini padahal udah peserta mentoring beasiswa Turki tapi ikut lagi di sini ya. Nggak apa-apa. Kita harus daftar banyak-banyak teman-teman sebagai cadangan gitu kan. Ya, Kak Dea Fajria boleh? Halo, Assalamualaikum Kak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Aku mau nanya Kak, kemarin itu kan sempat ada kunjungan dari UII ke UII. Nah, aku sempat ikut tuh. Di situ tuh ada dijelasin dari, aku lupa dosennya siapa, cuman menyampaikan bahwa, iya. Itu alumni UI juga soalnya, makanya ada apa promosi UI 3 ke UII gitu. Oh, I see. Iya, beliau alumni Fakultas Psikologi UII. Beliau menyampaikan bahwa nanti tuh bakalan ada bimbingan bahasa Inggris bagi yang bahasa Inggrisnya kurang baik. Nah, itu di situ aku belum get poinnya tuh maksudnya gimana ya Kak? Apakah setiap awardee-nya nanti setelah lulus tuh akan ada bimbingan bahasa Inggrisnya seperti kayak di Turki kan mungkin ada Tomernya ya Kak ya? Iya. Atau di situ ada bimbingan bahasa Inggrisnya atau bagaimana Kak? Terima kasih. Iya. Kak Dea berarti mahasiswa UII ya, Jogja? Iya. Sama kita. Fakultas apa Kak? Jurusan apa? Fakultasnya sama kayak FIAI, tapi aku ekonomi Islam. Oke, iya. Ya, jadi benar tadi yang disebut sama Kak Dea juga. Jadi memang dosen-dosen kami itu pergi sampai ke ke kampus-kampus gitu untuk mempromosikan kampus baru ini, kampus UI 3 ini. Jadi salah satunya ke UI Jogja karena dosen aku tadi yang Bu Syarina tadi juga alumni dari universitas tersebut untuk pergi promosi gitu. Jadi ini juga aku promosi secara sukarelawan gitu kepada teman-teman karena aku mau kayak untuk
yang semangat mau cari beasiswa itu ini loh ada jalan sebenarnya, cuman belum banyak yang tahu kayak gitu. Nah untuk yang itu karena itu dosen ya yang sampaikan gitu untuk persiapan bahasa Inggris dan lain sebagainya, aku sebagai mahasiswa juga baru tahu sekarang gitu ya, belum tahu gimana. Cuman tadi aku bilang gitu kayak sebenarnya kan kalau idealnya kalau kampus internasional kalau lo nggak bisa bahasa Inggris lo nggak bakal bisa kuliah di sini kan. Cuman tadi udah disebut lagi sama dosennya kalau belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya nanti juga akan ada bimbingan. Aku nggak tahu bimbingannya seperti apa, cuman pastinya nggak akan seperti beasiswa Turki yang tomer 1 tahun dulu baru kuliah itu enggak. Pas itu bimbingannya itu pas lagi kuliah gitu, kayak berjalan bareng perkuliahan gitu, nggak bakal terambil lagi 1 tahun kalian untuk kursus bahasa Inggris gitu. Karena memang beasiswanya kalau untuk S2 cuma 2 tahun dan S3 4 tahun dan nggak ada perpanjangan kayak gitu ya. Maksudnya kalau kita belum lulus dalam waktu itu ya harus bayar sendiri gitu loh. Jadi maksud aku itu mungkin bimbingan bahasa Inggrisnya seperti itu. Itu informasi yang informatif banget ya. Terima kasih banyak Kak Dea. Aku dan teman-teman lain jadi tahu. Makanya aku bilang tadi, aku tuh tahun lalu ajak banyak banget teman aku daftar beasiswa ini, tapi banyak banget excuse, banyak banget alasan. Aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris, aku nggak terlalu ini, atau bahkan ada yang bilang IPK aku nggak cukup loh segitu atau apalah segala macam. Cuman menurut aku tuh kalau ada kesempatan tuh coba daftar gitu, apalagi untuk kampus baru seperti ini, di mana mungkin kalau kita ada kekurangan sedikit, mungkin bahasa Inggrisnya kurang bagus nih, cuman dia bagus nih di akademiknya, ya boleh aja deh. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu, karena kebiasaan kan setiap hari kita harus mendengar ngomong bahasa Inggris, mungkin nanti bisa aja gitu. Jadi maksudnya untuk kampus baru seperti ini tuh mereka masih banyak toleransinya teman-teman gitu. Nggak akan ada beasiswa kayak beasiswa luar negeri, misalnya kayak beasiswa YTB lah atau beasiswa LPDP lah, yang akan mentoleransi orang yang nggak bisa atau yang kurang lancar bahasa Inggris, itu nggak akan ada gitu, kecuali kampus ini gitu. Jadi aku bilang tadi kalau kalian mau daftar aja dulu, kita tuh nggak pernah tahu nasib gitu. Yang penting benar-benar daftar, selesai disubmit seperti sebelum deadline-nya. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang masih kurang pede dengan bahasa Inggrisnya nggak apa-apa, yang penting kalian tuh apa ya, karena nanti interview juga orang Indonesia kayak gitu. Misalnya kalian di tengah jalan mau ngomong apa tapi susah, bisa diekspresikan aja, bilang aja lagi gugup atau lagi apa, atau nanti kita bisa belajar gitu wawancaranya seperti apa gitu. Jadi aku kayak highly recommended banget daftar gitu untuk kalian yang mau daftar, yang mau kuliah seperti itu kan. Mungkin nanti dari sini kalau kalau mungkin kalian pengennya kuliahnya di luar negeri gitu ya. Cuma nanti dari sini karena ini kampus baru dan dia mau kasih banyak, misalnya kita tuh lolos conference atau ikutan exchange di luar negeri, mereka juga bisa kasih dana teman-teman. Jadi misalnya kalian pengen banget ke luar negeri cuman belum bisa kuliahnya, mungkin kalian nanti bisa double degree ke luar negeri ataupun bisa ikutan program-program lain kayak exchange atau apapun itu gitu. Karena kampus ini tuh baik banget, pokoknya baik banget dari segi duit itu baik gitu. Aku bisa bilang seperti itu. Jadi kalau kalian nggak bisa kuliah S2, S3 di luar negeri, mungkin bisa exchange atau apapun lewat kampus di sini gitu ke luar negerinya. Seperti itu ya Kak Dea ya. Dan juga teman-teman yang lain. Oke, aku lanjut lagi pertanyaan di kolom chat. Kalau ada yang mau tanya langsung, bisa langsung raise hand ya. Mana tadi ya? Oh ya, Kak maaf tadi ketinggalan untuk jurusannya ada apa aja ya Kak? Oke Kak Bella, aku share screen lagi sebentar. Mana nih? Ini ya untuk Kak Bella, kita singkat aja lihat untuk jurusannya ini ya. Nih, jurusannya ini ya, teman-teman ada 4, Islamic Studies, Political Science, Economic Business, sama Education. Bisa di screenshot ya. Ini untuk jurusannya ini, concentration-nya ada ini ya. Bisa di screenshot aja, ini sama untuk semua S2 sama S3, semuanya jurusannya sama, kayak gitu. Ada 4 fakultas dan juga jurusannya banyak, seperti itu ya. Screenshot dulu, oke, 1, 2, 3. Oke. Terus, mana lagi tadi? Satu lagi Kak, pendaftarannya buka berapa kali setahun? 1 kali setahun aja ya teman-teman ya, dan ini tutupnya di bulan Juni. Makanya aku bilang coba aja dulu karena dia buka sekali setahun gitu. Kalau aku sendiri itu kalau misalnya ada kesempatan aku bakal coba semuanya, karena kalau kita nggak coba tahun ini itu harus mengulang tahun depan dan itu lama kayak gitu. Jadi ini 1 kali setahun aja, dia nggak buka beberapa kali dalam setahun ya. Sampai bulan Juni aja tanggal 30 kalau nggak salah tadi ya. Nanti aku bakal kirim lagi brosurnya. Selanjutnya, halo Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya bertanya terkait tips dan trik lolos beasiswa ini Kak. Mungkin ada hal yang bisa Kakak share, terutama terkait interview dan research proposalnya harus seperti apa ya agar kita lulus. Terima kasih Kak. Oke Kak Naufal ya. Ya untuk tips dan triknya ya, sebenarnya aku juga kemarin daftar beasiswa ini tuh kayak coba aja juga, iseng coba aja gitu. Emang bayar gitu. Cuman kayak berkas-berkas tuh udah ada aja karena kan udah coba
daftar beasiswa Turki dan beasiswa lain juga kayak gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang udah daftar beasiswa lain juga mungkin berkas-berkasnya itu masih mirip-mirip aja, cuman disesuaikan aja gitu kan dengan konteks Indonesia seperti itu. Nah untuk tips dan triknya, karena tadi ada 3 tahapan ya teman-teman ya, dan semua juga tahapannya tahapan gugur gitu ya. Ada ada tahapan tadi proses seleksi administrasi dulu, terus habis itu berkas dan lain sebagainya macamnya, dan itu seleksi gugur. Intinya pertamanya berkas. Kalau tahapan pertamanya berkas dan itu sistemnya gugur, teman-teman tuh nggak usah khawatir tentang wawancara dulu, nggak usah. Yang harus teman-teman khawatirkan adalah berkas kalian gitu. Jadi tadi apapun tadi berkas yang sudah di-share, apa yang harus dilengkapi itu lengkapi semuanya gitu, harus wajib dilengkapi. Kayak misalkan sertifikat ijazah, terus habis sertifikat, riset proposal dan lain sebagainya macamnya, kalian tulis dulu baik-baik, pokoknya lengkapi benar-benar gitu. Kalau memang harus bayar, tadi ada yang bayarnya $50 juga kalian lengkapi. Kalau nggak mampu tadi bisa ajukan surat tidak mampu seperti itu ya ke kampusnya untuk dipertimbangkan. Terus habis itu kalau untuk interview ya nanti ya kita bahas ya. Cuman maksud aku tips dan trik lolos beasiswa ini itu adalah kita itu bisa melengkapi semua berkasnya pertama itu gitu. Dan kalau bisa untuk research proposalnya itu tadi teman-teman aku udah share tentang kayak kampus ini tuh dia itu jurusannya apa aja, terus habis itu konsentrasinya apa aja, dan juga mata kuliahnya apa aja tadi aku udah share ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi sendiri di sini. Ini misalkan Faculty and Study Programs. Untuk research proposalnya mungkin kalian tuh bisa lihatnya dari fakultas masing-masing ya. Misalkan fakultas ini, Fakultas Islamic Studies tuh mereka itu pengennya tuh expected. Mereka tuh pengennya studennya tuh jadi orang yang seperti apa, mengerti sesuatu yang seperti apa gitu. Kalian bisa lihat dari sini tujuan mereka itu untuk mendapatkan mahasiswa di jurusan itu apa gitu. Terus habis itu juga bisa lihat mata kuliahnya apa aja gitu. Jadi untuk tulis research proposalnya tentunya dikaitkan dengan misalkan tujuan kampus. Tujuan kampusnya itu apa gitu. Kemudian tujuan program studi dan fakultasnya itu apa gitu. Ini kalian bisa lihat semua di website gitu. Jadi kalian bisa bikin research proposal yang memang sesuai dengan yang mereka mau gitu. Kayak misalkan ini semester 1 ada belajar ini, belajar itu, dan lain sebagainya macamnya gitu, ataupun sesuai dengan konsentrasi penjurusan yang kalian mau gitu. Jadi tips dan triknya itu ya tulis research proposalnya yang istilahnya nyambung sesuai dengan visi misi si kampus ini. Udah ada ya semua visi misi di sini, terus visi misi si program studi apa dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Nih, jadi kan visi misinya apa, terus pokoknya intinya tujuan kampus ini tuh dibangun apa dan lain sebagainya macamnya tuh kalian bisa kaitkan aja dengan itu gitu. Dan juga pokoknya kaitkan dengan jurusan, dengan konsentrasi, dengan fakultas, dengan kampusnya gitu. Misalkan tujuan kampus ini untuk menjadi pusat peradaban Islam internasional karena kita adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kalian kaitkan aja seperti itu gitu. Jadi untuk tips dan trik berkasnya seperti itu, pokoknya harus dilengkapin semuanya, nggak boleh kurang ya berkasnya ya, nggak boleh kurang. Jadi apa yang mereka minta teman-teman silakan lengkapi. Kalau untuk interviewnya itu sebenarnya pertanyaannya itu kalau aku tanya teman-teman aku tuh nggak random aja ya. Misalkan kayak kemarin aku lebih ditanya banyak tentang kayak kamu dari Turki, kamu kayak apa, kayak kenapa pilih Indonesia, kenapa nggak pilih Turki. Cuman kalau untuk teman-teman yang lain beda-beda aja gitu pertanyaan tergantung background kita. Cuman mungkin untuk interview, karena yang interviewnya itu orang Indonesia dan pakai bahasa Inggris, mungkin tips dan triknya adalah kita latihan interview pakai bahasa Inggris aja gitu. Jadi dan kita harus mengerti gitu mereka tuh ngomongin apa dan kita harus jawab apa, seperti itu sih. Jadi maksudnya yang penting nyambung aja kayak gitu, karena itu kan yang interviewnya juga orang Indonesia gitu, dosen Indonesia. Jadi tips dan triknya itu yang pertama kalian harus niat daftar, habis niat daftar tuh konsisten selesai submit dia sebelum deadline dan lengkapin semua persyaratan-persyaratannya gitu. Insya Allah kalau kalian memenuhi semua persyaratannya itu insya Allah bakal dipanggil di interview gitu, karena sekali lagi saingannya masih dikit seperti itu ya. Kak, berarti untuk Islamic Studies apakah cukup dengan TOEFL aja? Apakah wajib TOEFL plus TOEFL? Ya Kak Nurma, untuk Islamic Studies itu TOEFL sama TOEFL ya dia mintanya kayak gitu. Cuman aku tuh dengarnya dari anak Islamic Studies bahwa mereka masih ada pelatihan bahasa Arab juga, kayak kelas pelatihan bahasa Arab gitu
untuk yang kurang lancar bahasa Arabnya. Cuman aku belum terlalu tahu. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan lain lagi, aku bisa undang mahasiswa Islamic Studies ya, biar mereka menjelaskan sendiri, karena aku belum terlalu tanya-tanya juga ya. Cuman maksud aku itu ya coba aja daftar dulu. Kalau misalnya teman-teman baru punya TOEFL doang gitu, ya nggak apa-apa gitu. Sebagai bocoran ya, kemarin aku nggak pakai TOEFL daftarnya. Aku cuman pakai apa ya? Pakai sertifikat bahasa Inggris aku yang di Turki aja, yang seadanya aja, yang untuk untuk menyatakan kalau aku bisa bahasa Inggris kayak gitu ya. Karena mungkin mereka bisa lihat juga tesis aku juga kemarin pakai bahasa Inggris ya, aku tulis ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang nggak punya TOEFL, mungkin bisa pakai TOEIC ya. TOEIC itu bisa online dia daftarnya, bisa cepet juga keluar sertifikatnya dalam 2 hari itu, 48 jam udah keluar seperti itu ya. Jadi misalkan kalian kayak ada dokumen yang kurang, misalkan TOEFL sama TOEFL, ya coba aja dulu. Misalkan TOEFL kalian yang apa namanya, yang mungkin ada sertifikat yang menjelaskan bahwa kalian bisa bahasa Arab, tapi itu bukan TOEFL gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ataupun nanti Kak Nurma bisa tanya ya, nanti ada CP personal kontaknya si bagian akademik ya, nanti aku bisa kasih, bisa tanya itu wajib TOEFL atau enggak. Soalnya tuh di tabel language requirements-nya tadi nggak ada keterangan TOEFL-nya harus berapa kan, berada TOEFL doang. Nanti aku bakal kasih kontaknya, kalian bisa tanya aja sama bagian akademik ya. Kak, aku baru join Meet ini, kakak yang UII kan? Iya, mau tanya kakak kenapa kak milih UII kak? Apakah nggak ada alasan lain untuk UII nggak lanjut ETB lagi kak? Oh oke. Iya kak Sofi, benar. Aku bukan UI ya, UI 3 ya. Di sini UI-nya 3 kali. Ya sebenarnya banyak ya alasan teman-teman ya. Mungkin yang teman-teman yang belum tahu, kemarin aku lulus beasiswa Turki, juga beasiswa UI 3 ini, sama S3 fully funded juga. Beasiswa Turkinya dapatnya di Marmara University ya, di mana itu adalah universitas nomor 1 untuk jurusan aku, jurusan keagamaan. Cuman aku milih di sini. Sebenarnya kayak pilihan tuh nggak ada yang sempurna ya teman-teman ya, pasti ada kurang dan lebihnya seperti itu. Cuman karena harus pilih salah satu, aku akhirnya pilih di sini. Tapi salah satu alasan besarnya juga karena aku udah pernah kuliah di Turki ya, aku udah pernah ngerasain gitu. Kalau aku belum pernah ngerasain sama sekali, mungkin aku bakal pilih Turki gitu. Kedua karena mungkin alasan ini ya, bahasa ya teman-teman ya. Karena kalau di Turki itu kuliahnya 100% pakai bahasa Turki lagi. Aku udah pernah kuliah pakai 100% bahasa Turki. Itu sangat challenging ya, sangat susah gitu ya untuk lulus pakai bahasa Turki 100%. Sedangkan di sini tuh kuliahnya pakai bahasa Inggris gitu. Di mana bahasa Inggris aku rasa aku lebih lancar dalam bahasa Inggris gitu. Kayak misalkan mau ngomong apapun tuh ya langsung ngomong aja, mau kasih tahu pendapat yang langsung kasih tahu aja gitu. Kalau di Turki kan aku agak susah seperti itu ya. Sebenarnya banyak banget pertimbangan dan lain sebagainya macamnya. Cuman kalau dari sisi akademik ya, sisi akademik sebenarnya karena bahasanya sih. Mungkin teman-teman yang pernah kuliah di Turki mungkin akan tahu gitu betapa susahnya kuliah pakai bahasa Turki kayak gitu ya. Jadi salah satu alasannya seperti itu sih Kak Shofi ya. Ada juga alasan-alasan lain tapi alasan akademiknya mungkin seperti itu ya. Yang mau tanya lewat raise hand silahkan ya, daripada kalian ketik. Kak, saya berminat untuk masuk di Islamic Studies. Jikalau ketika interview lebih prefer dengan bahasa Arab, bagaimana? Karena sebelumnya Kakak menyebutkan menggunakan bahasa Inggris. Oh ya, Kak Nurma. Karena nanti yang interviewnya itu adalah dosen ya. Kalau Islamic Studies berarti dosen Islamic Studies. Kemungkinan besar mereka bisa bahasa Arab gitu. Karena masa muridnya bisa bahasa Arab, dosennya nggak bisa gitu. Jadi mungkin nanti bisa gitu pakai bahasa Arab juga. Cuman harus dipastikan lagi ya. Cuman kalau logikanya, kalau dosen Islamic Studies yang interview ya mereka pasti bisa bahasa Arab karena rata-rata juga pada lulusan dari Islamic Studies, lulusan Timur Tengah kayak gitu ya, jadi pasti bisa bahasa Arab. Tapi nanti bisa dipastikan lagi ya, nanti aku bakal share ke teman-teman kontak personnya orang akademik yang bertanggung jawab tentang beasiswa ini ya, nanti kalian bisa kontak-kontak sama beliau ya. Kak, jurusan selain agama ada Kak Fauzi ini ya, aku share lagi, tinggal di screenshot ya. Mana tadi? Ini ya Kak Fauzi ya, silahkan di screenshot ya. Jurusannya ada ini. Ada jurusan lain kok selain agama. Oke, udah ya screenshot ya di foto. Oke. Oke, karena kurikulumnya bukan Indo, akreditasi kampus nggak ikut standar Indo berarti Kak, atau sudah ada akreditasinya Kak? Ya teman-teman, karena ini kampusnya baru ya, mereka angkatan
baru ada 2 angkatan, dan angkatan pertama sekarang udah mau mulai tesis. Jadi kampus itu tidak bisa meluluskan murid kalau mereka belum akreditasi gitu. Dan kampus ini memang belum ada akreditasinya, cuman mereka sekarang lagi sibuk, lagi riuh-riuhnya akreditasi gitu. Jadi insya Allah tahun ini pas kalian lulus itu udah ada akreditasinya gitu. Tapi aku nggak tahu akreditasinya bakal apa kayak gitu. Cuman mereka udah pasti bakal ada akreditasi tahun ini karena lagi ribet akreditasi, dan mereka nggak akan bisa lulusin angkatan pertama kalau mereka nggak ada akreditasi ya teman-teman ya. Aku nggak tahu ya akreditasinya ikut standar apa ya, cuman mereka semua sekarang kita bahkan diliburkan lebih lama nanti Lebaran karena dosen-dosen semua lagi dan pegawai-pegawai semua lagi sibuk akreditasi seperti itu ya. Cuman jangan khawatir karena kalian masuk di tahun ketiga, insya Allah di tahun kalian udah keluar akreditasinya seperti itu ya. Kak, maaf mau nanya mengenai kuliah luar negeri, apakah bisa lulus SMA langsung S1 di luar negeri atau perlu S1 di dalam negeri dulu, dan apakah harus tetap ikut agensi? Iya Kak Dewi, luar negerinya luar negeri mana ya? Biasanya habis SMA langsung S1 bisa ya di luar negeri ya. Di luar negeri manapun itu, menurut aku bisa, di Turki juga bisa seperti itu. Apakah harus ikut agensi itu tergantung kita ya. Kalau kuliah di luar negeri kan banyak jalurnya, mau jalur beasiswa bisa, jalur mandiri juga bisa, jalur agensi juga bisa. Bedanya kalau jalur agensi mungkin udah bayarnya lebih mahal, tapi mereka udah melayani kita dengan segala fasilitasnya. Seperti itu ya. Ini nggak ada yang mau tanya lewat resen aja biar aku nggak ngomong terus, lagi puasa nih. Pendaftarannya mulai bulan dan tanggal berapa, Kak? Udah mulai ya dari awal tahun bahkan, tapi ini udah mau tutup di bulan Juni ya, tanggal 30 Juni di akhir. Jadi sekitar 2 bulan lagi. Teman-teman bisa mulai daftar dari sekarang ya. Pendaftaran ditutup kapan, Kak? 30 Juni ya, teman-teman ya. Kak, maaf telat, kalau boleh tahu info pendaftaran S3 bisa lihat di mana ya? Aku bakal ini ya, bentar aku share linknya. Wait ya. Mana tadi? Ini link untuk kampusnya, kalian bisa baca-baca. Kalau link pendaftarannya di sini ya, admission-nya, more. Ini link untuk pendaftarannya. Nanti daftarnya lewat online ya teman-teman ya. Kalian bisa cek di situ kayak kalian bikin akun, terus konfirmasi di email gitu-gitu sih. Biasa aja. Oke. Itu ya untuk linknya, teman-teman bisa disalin aja. Ya, Kak Laila silahkan. Baik Kak, terima kasih. Saya izin bertanya lagi ya Kak. Tadi agak ngawang. Tadi kan disampaikan sama Kak Fadia terkait kalau proses pembelajaran itu full year atau apalah istilahnya itu. Nah, apakah dari universitas ini tuh menawarkan online learning kayak program jarak jauh lah istilahnya seperti itu Kak? Oke, iya. Full time ya maksudnya ya. Jadi harus full time student, kan ada kan yang part time student juga itu ada biasanya kayak kelas-kelas mahasiswa itu. Tapi di sini tuh maksudnya full time student kayak kuliahnya normal gitu, 1 minggu berapa kali gitu kalian kelasnya. Kuliah jarak jauhnya nggak boleh ya, harus kuliah langsung di sini karena ada mata kuliah offline-nya gitu. Jadi kayak kita fisiknya harus di sini. Tapi kalau kuliah online tuh biasanya ada sama beberapa dosen mungkin ya yang memang mereka domisilinya di luar negeri ada, tapi kayak cuma satu mata kuliah doang gitu. Cuman untuk kita harus ada di sini gitu. Jadi gini, maksudnya kalau kan di sini banyak juga yang udah menikah ya karena S2 sama S3. Jadi mereka bolak-balik, misalkan kalau aku kuliahnya sebenarnya cuma 2 hari ya. 1 hari 2 mata kuliah gitu. Hari Kamis sama Jumat doang. Jadi ketika di Kamis sama Jumat ini kita harus wajib ikut kelas offline. Tapi di selain 2 hari ini kalian mau pulang ke rumah kalian, mau pulang ke rumah suami atau orang tua silahkan kayak gitu ya. Karena banyak banget yang kayak gini di situ. Bahkan udah banyak yang punya anak namanya S2 S3 ya. Jadi maksudnya yang harus hadir aja pas kuliah offline-nya gitu. Selebihnya terserah kita gitu. Seperti itu ya Kak Laila ya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya. Oke, lanjut lagi ya Kak. Kebetulan saya lulusan jurusan PAI dari UIN Wali Songo Semarang. Boleh tahu perbedaan masing-masing konsentrasi di Fakultas Education? Oh iya, boleh. Aku share ya. Sebenarnya mana ya? Mana tadi? Nah, ini ya. Untuk Fakultas Education ya, Fakultas Education itu kalau mau lebih ke Islam berarti di Islamic Studies ya ngambilnya ya, cuman dia nggak ada Islamic Education, lebih kepada Islamic Studies. Kalau Education dia pendidikan aja ya, bukan pendidikan agama Islam, beda ya.
Apa namanya, untuk perbedaannya itu apa aja. Sebentar ya, mana dia academics, faculty and study programs, ini dia. Ini ya, ada 4 konsentrasi kan di Fakultas Pendidikan, ada kurikulum teaching and learning, educational bla 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 sama ini. Jadi perbedaannya itu nanti teman-teman bisa cek juga di sini ya, di websitenya. Aku udah kirim juga, nanti kalian baca sendiri. Cuman maksudnya ya bedanya sama konsentrasi aja. Misalkan kita konsentrasinya kayak aku konsentrasinya ini ya, education and society. Aku berarti wajib mengambil mata kuliah yang sesuai yang wajib dari konsentrasi ini, dari jurusan ini itu yaitu education and society. Berarti lebih banyak belajar tentang pendidikan dan society, masyarakat, lingkungan, kayak multilingual education, terus multicultural education kayak gitu-gitu ya. Kalau misalkan kurikulum teaching and learning berarti lebih banyak belajar tentang kurikulum gitu. Misalnya di Indonesia kurikulumnya seperti apa, teaching dan learningnya kayak gimana. Terus kayak educational policy, management and leadership lebih banyak belajar kayak kebijakan pendidikan di Indonesia itu gimana gitu dari masa ke masa. Terus gaya-gaya kepemimpinan education di Indonesia itu gimana, manajemen pendidikan di Indonesia itu kayak gimana. Terus nggak cuma di Indonesia sih, cuma kita juga bakal belajar juga kayak yang contoh di luar negeri itu seperti apa gitu. Terus educational assessment and evaluation ya lebih banyak belajar tentang assessment-nya kayak gitu. Jadi maksudnya sebenarnya ini 4 dari 4 konsentrasi ini studennya itu bakal banyak kelas yang bareng gitu. Cuman kalau kita di konsentrasi, katakanlah konsentrasi nomor 4 ya kita wajib mengambil mata kuliah ini gitu dan nggak wajib mengambil mata kuliah lain seperti itu gitu. Jadi intinya seperti itu aja sih 4 konsentrasinya itu. Ini udah jelaskan juga ya ini di sini. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi seperti itu gitu. Jadi tergantung kayak kita tuh pengennya lebih ke mana gitu. Apakah lebih pengen ke kurikulum atau pengen ke leadership gitu. Karena banyak juga di tempat aku banyak yang ngambil jurusan ini, konsentrasi ini, karena memang sebelumnya mereka suka meneliti tentang kepemimpinan di Indonesia, misalnya kepemimpinan kiai di pesantren. Biasanya anak-anak pesantren ya suka ngambil ini, kepemimpinan kiai di pesantren itu seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu ya Kak, semoga menjawab. Iya, Kak Ariska, raise hand, silahkan. Baik Kak, untuk pengumuman kelulusannya kapan ya? Setelah pendaftaran berakhir. Makasih. Sama-sama. Ya sebenarnya nggak ada ditulis ya. Aku lupa juga ya tahun lalu itu gimana. Cuman kalian jangan khawatir, nggak lama kok. Karena di bulan Agustus atau September itu udah mulai perkuliahan gitu. Katakanlah kalau misalnya dia selesai di bulan Juni, berarti Juli Agustus itu kalian tuh udah terima pengumuman interview dan udah interview malah bahkan. Ataupun di bulan Agustus mungkin kalian udah dapat pengumumannya gitu. Apakah kalian lulus jadi awardee-nya atau enggak seperti itu. Jadi nggak terlalu lama nunggunya ya. Kalau beasiswa lain kan lumayan lama. Dan ini karena beasiswa baru, kampus baru mungkin yang daftar nggak terlalu ramai, jadi nggak akan terlalu lama nunggunya. Itu sih. Kayak kalau nggak salah aku waktu itu bulan Agustus sudah tahu gitu aku lulus atau enggak. Seperti itu Kak Ariska ya. Kak, makasih. Iya. Izin bertanya Kak, dokumennya apakah wajib diubah ke Inggris? Iya Kak Dinda, tadi aku juga belum tahu ya, aku tadi sampaikan di awal, kebetulan dokumen aku udah dalam bahasa Inggris semua, aku nanti akan tanya lagi ya ke pihak kampusku apakah wajib dirubah ke bahasa Inggris atau enggak ya. Cuman kalau kalian ada yang dalam bahasa Inggris silahkan aja, seperti itu ya. Kak, untuk kuota beasiswa S2 berapa orang ya Kak? Sun buat konten apply-nya dong Kak. Iya, oke. Untuk kuota beasiswa S2-nya tadi udah aku jelasin ya, nggak dikasih tahu kuotanya berapa. Cuman saran dari aku daftar aja dulu karena ini kampus baru dan juga pesaingnya sedikit ya. Jadi ini lihat aja yang ikut webinar ini sedikit gitu. Berarti yang minat belum terlalu banyak seperti itu ya. Untuk konten apply-nya tuh nggak seribet beasiswa lain ya. Dia sedikit aja. Di sini aku tunjukin. Aku belum share screen. Nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, nggak terlalu susah. Maksudnya walaupun tanpa bimbingan sekalipun ataupun tanpa tanpa ditunjukin sekalipun, kayaknya kalian bisa-bisa aja gitu daftarnya. Karena tahun lalu juga aku nggak ada yang bimbing sama sekali, aku coba sendiri aja dan bisa aja gitu. Ini ya admissionnya, kalian bisa ke more ini. Iya, terus mana apply-nya? Oh ini ya apply now. Nah di sini
Nah, ini caranya kayak gini ya teman-teman. Tadi malam aku udah coba juga. Ini kan kalian belum punya akun ya. Ini untuk loginnya. Kalian klik don't have an account. Nah, nanti nama lengkap, terus habis itu email dan password ya, terus sign up. Nah, ketika kalian udah sign up, itu kalian nggak bisa langsung login. Kalian harus ke email dulu. Ntar mana ya emailnya? Emailnya itu, nanti kalian bakal dapat email seperti ini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini dia, aku share screen lagi. Nah, ketika kalian tadi udah sign up ya, nanti kalian bakal dapat email seperti ini, admission UI 3 ya, account registration dan bla bla bla. Ini ada lebih jelasnya seperti apa. Ini tadi yang udah aku mention ya, harus transfer uang 750.000 sebagai uang ininya, uang apa ya, UI 3 application fee kayak gitu. Nah, nanti kalian harus klik link ini dulu ya untuk verify account. Jadi kalian harus verifikasi dulu akunnya baru bisa login ulang. Jadi aku ulang ya, pertama tadi kalian masuk ke sini. Bentar ya. Kalian masuk ke sini, terus habis itu apa namanya? Belum, kan tadi pertama kayak gini ya. Kalian harus klik ini don't have an account, terus masukin nama lengkap, email sama password. Habis itu kalau udah sign up, kalian cek email kalian, harus wajib cek email kalian dan harus klik link ini dulu yang panjang sendiri. Nah, kalau udah diverifikasi baru kalian login lagi gitu. Di already have an account, login pakai email biasa, password terus masuk gitu. Seperti itu ya, nggak terlalu ribet gitu. Nanti di dalamnya udah ada apa ya? Udah ada segala macam yang harus diisi gitu. Seperti itu ya. Pengen daftar Kak, tapi TOEFL aku belum cukup Kak. Nah, ini ya teman-teman ya. Sebenarnya apa ya? Tadi aku udah mention di awal juga, kalau misalkan TOEFL kalian belum cukup ataupun gimana kayak gitu ya, kayak aku juga sebenarnya tidak pakai TOEFL ya teman-teman, aku pakai sertifikat lain, bahasa Inggris lain yang bukan TOEFL, dan kayaknya nggak cukup juga sih waktu itu TOEFL aku, karena mereka TOEFL-nya mintanya tinggi ya, 6,5 kalau nggak salah. Kayaknya aku cuma 6 gitu waktu itu. IELTS 6,5 mereka minta kalau nggak salah, dan aku cuma 6 gitu. Aku bilang itu coba aja daftar gitu, karena tadi lagi aku ulang lagi sekali lagi, kampusnya baru, belum banyak yang tahu, dan juga saingannya sedikit. Jadi kalau kalian nggak ada TOEFL, coba kalau angkatan pertama ya, bahkan ya aku dapat bocoran dari angkatan pertama, mereka pakai TOEFL prediction malah dan lulus aja, karena angkatan pertama kan baru sedikit orang aja gitu. Jadi karena ini kampusnya lagi cari mahasiswa, kalau kalian punya TOEFL tapi belum cukup ataupun gimana coba aja daftar gitu. Intinya coba daftar dulu, nggak apa-apa gitu, karena masih banyak toleransinya, aku yakin kayak gitu. Cuman kalau kalian mau tes TOEFL lagi ya boleh-boleh aja gitu. Cuman aku tadi kasih bocoran aja, angkatan pertama masih boleh pakai TOEFL prediction, aku angkatan kedua pakai bukan TOEFL, malah pakai sertifikat lain dan nggak cukup skornya, cuman lulus aja kayak gitu ya. Aku nggak tahu angkatan ketiga ini, cuman mungkin ya coba aja dulu, intinya seperti itu ya, peluangnya besar. Kak, kalau misalnya belum lulus bisa apply juga, bisa ya teman-teman ya. Kalau kalian di semester akhir sekarang mau apply bisa, silahkan. Untuk kelengkapan administrasinya itu salah satunya kan ada ijazah, itu gimana Kak? Bisa pakai transkrip nilai ya, transkrip nilai aja itu nggak masalah. Kak, sertifikat vaksin wajib sampai booster nggak sih? Nggak ada minta sertifikat vaksin ya. Aku kemarin nggak ada minta pakai sertifikat vaksin sama sekali. Yang diminta ijazah ya sama transkrip nilai. Tuh ya. Oke, ini udah selesai pertanyaan dari chat. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, nanti kita akan tutup ya webinar kali ini. Mungkin yang baru masuk ya, kita liatin aja kampusnya sekali lagi. Kalau nanti masih nggak ada yang bertanya, kita akan tutup ya. Coba aku share lagi ya. Oh, ini apa namanya, kita lihat ininya aja kali ya, asramanya aja ya. Benar-benar kita belum lihat tadi asramanya seperti apa. Mungkin ada yang kepo. Cuman belum ada apa ya, belum ada yang terlalu proper ya videonya. Ini cuman video dari mahasiswa aja, teman-teman lihat aja ya. Nggak terlalu gimana-gimana gitu videonya, bukan video official lah. Ya, jadi betul. Jadi ada dua toilet jongkok. Oke, sekarang ke kamar. Nah, setiap kamar ada dustbinnya ya, so don't worry.
Bener. Pinky girl. Pinky girls. Nah, jadi apa namanya? Furniture-nya ya, ada 2 ya. Ada lemari yang tutup. Gini. Ada lemari yang begini. Bukan buat hang your clothes. Kamarku memang agak-agak estetik ya, Bun? Enggak, agak-agak banyak sampah ya. Nah, ini tuh disediain, ini dari sini bed covernya. Terus ada 1 spray juga ya. Jadi betul. Jadi pillow-nya 1, guling nggak termasuk. Terus ini ada kaca. Again, halo. Ini sini. Iya. So many storage. Tapi kita tidak buka, ini banyak storage juga. Terus ada meja belajar. Lumayan luas ya, dan 1 orang itu dapat 1 kamar. Iya. Gitu guys. Jadi kalian nggak usah bawa hording. Balkon kamar aku. Jadi ada 2 tipe gitu loh balkonnya. Ini lumayan pendek sih. Ada yang balkonnya versi tembok, ada yang satu lagi nanti aku tunjukin depan. Ini asrama putra ya teman-teman. Jadi samping-sampingan gitu, asrama putra sama asrama putri. Asrama putra guys. Kita bakalan lihat tuh. Ada abu-abu gitu tuh. Keluar warna putih. Hanger buat jemur. Gantungan buat hanger. Apa sih? Jemuran ya. Jemuran buat ya pokoknya jemuran juga disediain 1. Oke, gitu aja guys. Jadi setiap orang beda-beda ya kamarnya, berantakan. Iya, ada. So sorry guys, kesini. Ada liftnya juga. Bawa peralatan pribadi kalian. Tuh. Karena peralatan masak, makan. Oh, it's still dark. Wow. Ya ini seperti inilah ya penampakan lantai 2. Setiap lantai sih sama aja. Nah ini lobby. Kita biasanya ngerjain tugas di sini kalau ada itunya juga. Dan setiap kamar, setiap wings ada dapurnya. Apa ya? Mezi. Berantakan banget. Ini dapurnya lagi berantakan sih. Iya. Kita kamar ya. Yeay. Kita tetanggaan guys. Jadi kamar mandinya itu deket ya ke setiap kamar mandinya. Halo. Ini kamar mandinya sharing ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 buat mandi, shower. Ini ya showernya. Ada 4 kamar mandi shower. Ada 3 toilet. Nah, ini khusus toilet ini. Toilet duduk. 1 lagi. Toilet jongkok. Ya, setiap orang tuh. Oke, kurang lebih seperti itu ya asramanya ya. Asrama putra juga sama ya, mirip aja. Jadi kamarnya sendiri-sendiri, sepi amat ya asramanya. Mungkin itu pas lagi, itu anak angkatan pertama, mungkin mereka pas angkatan mereka doang, kalau sekarang udah lumayan ramai gitu. Jadi kamarnya sendiri, ini belakang kamarnya, terus habis itu dapur sama kamar mandinya sharing, ada lift juga gitu. Air minumnya disediain, kulkasnya disediain, apalagi yang disediain, gas, kompor, segala macam juga disediain, alat-alat masak seperti itu ya. Oke, ini apa lagi nih? Ada yang tanya lagi ya di kolom komen. Oh ya Kak, untuk TOEFL itu harus dari ITS atau bisa dari lembaga lainnya. Terus Kak, misal kalau tidak lulus dan akan daftar lagi, apakah harus bayar registrasi 750.000 lagi Kak? Untuk TOEFL-nya itu setahu aku TOEFL resmi ya teman-teman ya. TOEFL yang resmi itu dari dari ITS berarti kayak gitu ya. Ataupun kalau misalkan TOEFL kan biasanya lama mungkin daftarnya atau gimana, kalian bisa pakai TOEIC juga ya, yang lebih cepat online, cepat dan cepat keluar sertifikatnya. Karena tuh sebenarnya bukan untuk apa-apa ya, cuman untuk menyatakan aja kalau kalian tuh bisa bahasa Inggris ataupun bisa mengerti bahasa Inggris gitu. Karena kalau orang yang benar-benar nggak bisa bahasa Inggris sama sekali kan bahaya juga ya. Tiap hari kuliah pakai bahasa Inggris, gimana dia cara ngerti, gimana dia ngerjain tugas gitu. Jadi sebenarnya maksud dari TOEFL itu ya biar orang tahu aja kalau kalian tuh bisa bahasa Inggris sebagai bukti lah, seperti itu. Nah kalau misalnya nggak lulus, nanti mau daftar lagi tahun depan, iya harus bayar lagi 750.000. Jadi maksudnya itu nggak bisa dikembalikan ya uang pendaftarannya. Cuman tadi aku udah mention juga ya, kalau kalian merasa tidak mampu mungkin untuk membayar uang pendaftaran 750.000 tadi, bisa ajukan surat surat permohonan untuk dananya gitu, untuk tidak membayar dana 750.000 tersebut. Apabila nanti di pertengahan perkuliahan tidak bisa survive karena penguasaan bahasanya, bolehkah mundur dari beasiswa? Adakah ketentuan beasiswa yang mengikat? Boleh. Soalnya ada juga beberapa orang yang mundur, entah dia ada anak-anak bule katanya yang mundur waktu itu, ada yang sakit, ada yang apa gitu. Ada juga beberapa orang, aku nggak tahu alasannya apa, mundur dan nggak apa-apa gitu, nggak harus bayar penalti atau apa tuh, nggak ada gitu ya.
Hai Kak, untuk waktu perkuliahan PhD itu full day, Senin sampai Sabtu atau gimana ya? Kalau apakah boleh izin keluar kampus setiap weekend? Santai ya, jadi apa namanya, asramanya ini disebut asrama aja, cuman nggak ada jam malam, nggak ada apapun, itu terserah kita mau nggak tinggal di asrama kayak nggak mau tinggal di kampus kayak suka-suka kita aja gitu. Jadi mau keluar tengah malam juga boleh ya. Jadi PhD itu full day, nggak Senin sampai Sabtu ya. Jadi maksudnya jadwalnya itu tergantung dosen kita. Kalau aku sendiri cuman Kamis sama Jumat karena memang apa namanya, jadwalnya kita press kayak gitu ya. Jadi di hari lain tuh kita bisa free seperti itu ya. Tapi kalau aku nggak tahu kalau fakultas saya, jadi benar-benar tergantung dosen. Apakah dosennya itu nggak bakal Senin sampai Sabtu karena mata kuliahnya itu cuma 4 ya. Maksimal kalau kalian 1 hari 1 mata kuliah ya 4 hari doang gitu. Yang 3 harinya libur berarti. Kalau aku 2 hari doang kuliahnya kayak gitu ya. Jadi tergantung dosennya. Terus habis itu boleh izin keluar kampus setiap weekend, boleh, mau weekdays, mau weekend, mau apapun tuh boleh ya. Jadi bebas aja gitu. Nggak ada ketentuan yang mengikat gitu. Karena kan aku udah mention tadi ya, banyak yang banyak yang udah menikah, udah punya anak gitu. Jadi mereka kalau habis kuliah ya nggak di kampus kayak gitu, pulang gitu ke rumahnya seperti itu ya. Jadi berbebas, boleh aja gitu, nggak ada masalah sama sekali. Sepi amat ya asramanya, tapi worth it sih. Iya, asramanya kurang lebih seperti itu, mewah sih menurut aku ya. Seperti orang bilangnya seperti hotel, ya mirip sih sedikit seperti hotel gitu. Dengan uang 1 juta ini seperti tinggal di apartemen udah sangat worth it ya, karena apartemen-apartemen di Depok itu rata-rata aku lihat 2 jutaan gitu, belum lagi sama biaya IPL, biaya listrik, air, parkir, mobil, motor, dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Ini 1 juta udah bersih. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun dibahas, kita bisa akhirin ya. 9, 10, 11, udah kurang lebih 2 jam. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Aku bakal tunggu teman-teman di kampus ini ya. Semoga nanti kita bisa ketemu, amin gitu. Kalau benar-benar aku tadi udah bilang, kalau benar-benar pengen coba deh daftar gitu. Siapa tahu kalian keterima gitu. Karena memang ini kampusnya baru dan juga pesaingnya sedikit, dan aku minta tolong juga kalian mungkin kasih tahu lah teman-teman terdekat kalian, siapa tahu nanti kalian bisa kuliah bareng gitu di sini, keluarga, saudara ataupun siapapun itu gitu ya. Jadi diseriusin, semoga bisa ketemu nanti di sini ya. Aku tunggu kalian di kampus ini gitu. Kalau gitu dulu sempat apply beasiswa YTB tapi gagal. Iya benar, YTB itu banyak banget pesaingnya. Jadi no wonder kalau misalnya kita gagal tuh bukan karena kita bodoh, karena pesaingnya terlalu pintar ya gitu ya. Kakak minta tolong nanti share link lagi pendaftarnya, boleh Kak? Boleh ya, nanti aku share lagi di di grup Telegram, dan juga recordingnya ini bakal aku upload di YouTube aku, nanti kalian bisa nonton ulang lagi kalau misalkan ada yang ketinggalan ya. Oke, sebenarnya aku mau foto ya bareng teman-teman, cuma aku nggak tahu apakah kalian available atau enggak. Bisa. Boleh Kak. Ya, oke. Sebenarnya udah tinggal sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Semoga yang sedikit ini pada lulus semua nanti ya. Amin. Amin. Ya, kita open cam. Nanti misalkan masih banyak lagi yang ingin bertanya gitu atau apa, nanti aku bisa bikin lagi Zoom meeting lagi ataupun live IG lagi boleh nanti. Ataupun nanti kita undang mahasiswa dari fakultas tertentu misalkan kalau kalian penasaran ya. Yuk open cam yuk. Oke, sebentar ya. Shift comment. Oke, ada lagi. Ya, bentar belum ya, aku baru coba aja dulu itu. Ataupun teman-teman yang di Depok ataupun di Jabodetabek bisa kok ke kampusnya, bisa lihat aja. Bahkan bisa mungkin sholat taraweh gitu, ada masjidnya juga yang gede. Bisa masuk gitu untuk umum, nggak perlu pakai kartu mahasiswa. Ada lagi yang pengen join? Yuk yang cowok-cowok. Kalau yang cewek-cewek pakai mukena juga boleh. Kenang-kenangan. Kayaknya nggak ada ya. Yuk kakak-kakak yang cowok-cowok. Nanti kalau udah masuk sini baru kalau ketemu aku bilang ini udah pernah ikut webinar dulu gitu biar aku ingat. Oke ya, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Nanti aku share di grup Telegram ya. 1, 2, 3.
Oke, makasih banyak ya teman-teman semuanya udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Minta tolong juga di-share ke teman-teman yang lain biar bisa dapat ilmunya lagi, amal jariah mungkin ya bagi kita semua kayak gitu. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Selamat berpuasa semuanya. Mohon maaf lahir batin ya kalau misalkan aku nggak tahu aku ada salah-salah kata atau apapun itu. Senang, nice to meet you all. Senang banget bisa bertemu sama teman-teman yang punya semangat yang tinggi. Tapi aku berharap semoga nanti bisa ketemu teman-teman di kampus ya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.